bersama kecap sedap dari kedelai pilihan membuat masakan tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan kecap sedap dari Wings Food. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau. Agak lain. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Amanda, lama gak ketemu. Apa kabar? Suci Barbar Show. Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Perbarui informasi di akhir pekan Anda. Mantan pejabat Ditjen Pajak divonis 14 tahun penjara. Seluruh dakwaan untuk Haris Azhar dan Fathia tidak terbukti. Seputar peristiwa dari penjuru dunia paling menjadi perhatian selama sepekan. Jepang dilanda gempa. 14.000 di antara korban tewas adalah perempuan dan anak-anak karena jebolnya tanggul Sungai Cikapundung. Kompas sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan warga setempat berhasil menemukan satu korban tanah longsor terakhir di jalur Trans Sulawesi Poros Buntau, Rantai Bua dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan adalah Margareta Rembon, ditemukan sekitar 7 meter dari titik longsor pada pukul 15.49 waktu Indonesia Tengah Sabtu kemarin. Dengan ditemukannya korban tersebut, maka tim SAR menyatakan pencarian ditutup dengan jumlah korban selamat 5 orang dan meninggal 3 orang dalam kejadian ini. Satu korban yang dicari dari kemarin atas nama Ibu Margareta, usia 38 tahun. Jarak dari LKK ke lokasi yang ditemukan kurang lebih 7 meter pada pukul 15.49 dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Selanjutnya, saudara, di Kabupaten Buton Tengah terdapat tradisi unik, yakni tradisi mencari jodoh yang dilakukan para kaula muda. Tradisi ini dinamakan tradisi Kamomose, itu tradisi kesenian yang dilakukan sejak zaman dahulu. Di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara terdapat tradisi unik, yakni tradisi untuk mencari jodoh yang dilakukan para kaula muda. Tradisi itu dinamakan tradisi Kamomose, yakni tradisi kesenian yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini masih dilestarikan. Alunan bunyi gendang dan gong menandai tradisi Kamomose dimulai, di mana para wanita muda sudah didandani pakaian adat Buton. Puluhan wanita itu kemudian duduk memanjang dan di depannya terdapat baskom besar dan berisi lilin. Para lelaki kemudian mengelilingi para wanita sambil melempar kacang tanah hingga memberikan minuman ataupun kue ke dalam baskom yang dijaga para wanita. Tradisi Kamomose atau tradisi mencari jodoh yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah biasanya dilakukan usai Lebaran Idul Fitri. Salsabilah Khairunisa, peserta Kamomose, mengatakan senang mengikuti tradisi Kamomose bersama teman-temannya, walaupun belum bertemu jodohnya. Pengalamanku pertama mengikuti Kamomose ini ya enak dan juga rame, teman-teman bisa mengenal sama lain walaupun belum ketemu jodohnya. Insya Allah nanti ketemu.
Ya. Sudah berapa kali ikut Kamomose seperti ini? Sudah sering. Sudah sering? Iya. Enak ya? Enak. Banyak mewah tapi begadang. Tapi belum pernah dapat jodoh? Belum. Tapi kalau kayak semacam ada yang minta nomor Instagram, ya tapi tidak jadi. Musa, Ketua Adat Masyarakat Lakudo Buton Tengah mengatakan, dahulu tradisi itu dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih dan memperlihatkan anak remaja putrinya yang mulai dewasa kepada rakyat yang lain. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengundang pemuda dan sanak family untuk menjalin hubungan menjadi pasangan kekasih. Ia menambahkan bila ada niat dari lelaki terhadap wanita biasanya akan diberikan minuman khusus kepada wanita tersebut. Ajang Kamomose ini adalah merupakan ajang mencari jodoh. Yang sebentar yang kita saksikan itu para pemuda menghambur-hamburkan kacang. Ya. Bila ada seorang pemuda yang menghamburkan yang bukan kacang, dalam hal ini benda-benda lain, misalnya minuman, berarti itu lelaki itu punya niat pada gadis yang dituju. Misalnya ada panta atau apa di depan, berarti lelaki itu ada maksud, berarti ada hati dengan wanita itu. Dahulu tradisi Kamomose hanya diikuti para lelaki muda untuk mencari jodohnya. Namun saat ini tradisi Kamomose juga dapat diikuti para pejabat daerah untuk meramaikan tradisi itu. Kontributor Devriat Nuneke, Kompas TV Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus ikuti Kompas TV dengan informasi dan berita menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Fajri Satrio. Saya Claudia Carla, pamit undur diri. Sampai jumpa. Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu tengah malam. Masyarakat pun panik saat gempa terjadi. Gempa juga dirasakan masyarakat di Jabodetabek. Polresta Manado membentuk tim bersama Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyelidiki penyebab kematian anggotanya, yakni Brigadir RAT yang diduga bunuh diri di dalam mobil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Jelang semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan, para pemain Garuda Muda memanfaatkan waktu senggangnya dengan berenang bersama. Sejumlah pemain seperti Justin Hubner, Nathan Joaon, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand bercanda santai.
Halo, selamat pagi saudara. Jumpa kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kali ini saya Francisco Donasiano dan Desi Fiftina. Oke, nah Desi, semalam ini tidurnya nyaman gak sih? Ngerasa ada bergoyang gak tuh? Tadi ada gempa ya 6,5 yang ada di Garut, tapi terasa sampai Rangkas Bitung juga bergetar nih. Tangerang Selatan juga kena juga nih kebetulan. Nah kalau kayak gitu kamu balik lagi tidur atau gimana tuh, Des? Kebetulan karena kita mau siaran paginya jadi balik lagi tidur. Tapi ngomong-ngomong juga soal tidur, nanti kita juga ada, mungkin kita bisa nanya nih, kalau misalnya tiba-tiba ada bencana atau gempa, kita bisa balik lagi tidur gak sih dengan lebih nyaman dan juga santai gak sih ya? Iya, karena kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Coach Sleep ya, yang nanti akan hadir di sini bersama kita. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana tidur yang nyenyak ya. Ya tentunya nyenyak, tapi jangan sampai tidurnya nyenyak ini di kendaraan, karena ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, tapi juga ngomong soal kendaraan juga, Desi dan juga saudara, kita juga akan bahas nih terkait pasar sepeda motor listrik di Indonesia. Menarik ya? Menarik sekali. Desi mau beli nggak? Udah mulai lihat-lihat katalog mungkin? Pengen dong ya, tapi kan pengen yang lihat seperti apa yang bagus, ada macam-macam apa aja motor listrik, kendaraan listrik lainnya yang bisa kita beli nantinya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke informasi pertama. Silakan Desi dengan informasinya. Ya, saudara, informasi pertama dari gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu tengah malam. Masyarakat pun panik saat gempa terjadi. Inilah video amatir warga saat merekam peristiwa gempa bumi dengan magnitudo 6,2 di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tampak para pasien dan sejumlah perawat lain di salah satu rumah sakit swasta Nur Hayati di Kecamatan Karangpawitan langsung keluar gedung rumah sakit. Tak hanya itu, kepanikan pun tampak terlihat di salah satu kompleks perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Karangpawitan. Warga pun keluar rumah saat gempa besar terjadi. Gempa dengan magnitudo yang 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam terasa hingga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gedung Kuarca Pramuka yang berlokasi di Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, atapnya ambruk dan kaca jendela pecah. Beruntung atap bangunan Kuarca Pramuka yang ambruk tidak menimpa anggota Dewan Kerja Cabang Tasikmalaya yang sedang menggelar rapat pleno. Sebanyak 15 orang yang sedang rapat di aula atas gedung Pramuka langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Melaporkan info terkini kondisi Kuarcab, bagian atapnya rubuh. Saudara, gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat terasa hingga Jakarta. Sejumlah penghuni hotel di kawasan Tamrin yang sedang beristirahat sempat panik dan berhamburan keluar hotel. Para penghuni hotel ini berkumpul di luar hotel setelah sebelumnya berhamburan keluar dari kamar mereka. Mereka ikut merasakan guncangan gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat. Salah satu penghuni menyebut guncangan keras sangat terasa hingga membuat dirinya langsung keluar kamar hotel dan menyelamatkan keluarganya. Kebetulan saya di lantai 9. Jadi pada saat itu saya tidur, terus kemudian dibangunin sama istri. Ini kenapa tuh? Terus saya bilang, oh mimpi kali. Terus beberapa detik kemudian, belum goyang sekali. Akhirnya udah, langsung kita turun aja cari tempat yang aman. Oke. Berarti berasa sekali tadi gempanya ya Pak? Berasa banget ya. Oke. Ini berarti turun tadi sama istri sama anak juga ya Pak? Iya. Oke. Nanti lihat situasi lah, kalau memang ada masuk, ya baru kita juga masuk. Gempa yang terjadi di kawasan Garut membuat perjalanan kereta api di wilayah Daop 1, Jakarta sempat dihentikan. Salah satu kereta komuter lain jurusan Jakarta Kota Bogor dihentikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Kereta komuter lain jurusan Bogor yang mengalami berhenti luar biasa sempat terekam video amatir warga. Kereta berhenti tepat sebelum stasiun kereta api Pasar Minggu dan sempat berhenti sekitar kurang lebih 30 menit. Sejumlah petugas dari awak sarana perkereta apian juga terlihat melakukan pengecekan terhadap jalur kereta api yang dilalui.
Setelah dirasa aman, perjalanan kereta api komuter lain jurusan Jakarta-Bogor kembali dilanjutkan. Tadi sempat berhenti tadi setelah gempa. Nah, itu bangsa setengah 12-an. Itu kereta berhenti 30 menit. Lama banget. Sempat kelihatan penumpangnya pada keluar nggak, Bang? Enggak sih, cuman kayak ngeliat kayak pada gelisah gitu, kayak ini nanya apa gitu. Kayak ngeliatnya sih. Iya, langsung jalan lagi sih, normal lagi. Nah, sebelum itu ada lagi kereta, dia berhenti lagi. Paling dia nggak lama banget sih, cuman sebentar doang bisa jalan lagi. Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Garut cukup dirasakan oleh warga. Tampak warga berhamburan keluar karena takut akan terjadi keruntuhan bangunan. Guncangan gempa terasa hingga Bandung dan juga sekitarnya, saudara. Sebelum direvisi, kekuatan gempa ini awalnya dilaporkan oleh BMKG sebesar 6,5 magnitudo. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa terjadi akibat adanya tumbukan di dalam lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berada di selatan Jawa Barat. Dwi Korita menambahkan meski mencapai magnitudo 6,2, namun gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami. Titik gempa yang terjadi di kawasan Garut sempat dirasakan di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Sukabumi, dan juga Tangerang. Jadi gempa yang terjadi kemarin tanggal 27 April hari Sabtu pukul 23:29 itu terjadi pada terjadi dengan magnitudo 6,5, kemudian kami update 6,2 dengan lokasi epicenter terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan dan 107,11 derajat bujur timur, atau kurang lebih pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 70 km. Nah, dan gempa tersebut berdasarkan analisis BMKG dari data-data yang masuk, yaitu terutama posisi pusat gempa, maka mekanisme gempa yang terjadi ini merupakan mekanisme pergerakan naik ini, dan gempa ini diakibatkan oleh tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia yang menumbuk masuk di bawah lempeng Eurasia. Nah, di bawah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kan ujung terdepan lempeng Eurasia. Berdasarkan hasil pemodelan matematik yang dilakukan oleh tim Pak Daryono yang ada di sebelah saya ini, jadi dari perhitungan matematik ini gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan mohon terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan cuaca di aplikasi mobile phone info BMKG agar bisa mengantisipasi potensi kejadian tersebut. Masih peristiwa dalam negeri, saudara, tim SAR gabungan Basarnas TNI, Polri, dan warga setempat berhasil menemukan satu korban longsor terakhir di jalur Trans Sulawesi Poros Buntao, Rantebua dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan adalah Margareta Rembon, ditemukan sekitar 7 meter dari titik longsor pada pukul 15.49 waktu Indonesia Tengah Sabtu kemarin. Dengan ditemukannya korban tersebut, tim SAR menyatakan pencarian ditutup dengan jumlah korban selamat 5 orang dan meninggal 3 orang dalam kejadian ini. Satu korban yang dicari dari kemarin atas nama Ibu Margareta, usia 38 tahun,
Jarak dari LKK ke lokasi yang ditemukan kurang lebih 7 meter pada pukul 15.49 dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, Kamis kemarin 8 orang warga tertimbun longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntao Rantai Bua yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat warga hendak menghadiri upacara adat Rabu Solo di Kecamatan Rantai Bua. Namun saat berada di Kelurahan Talang Sura, Kecamatan Buntao, tanah tiba-tiba datang dari arah perbukitan dan menyapu warga. Diduga ada masalah kelistrikan pada bagian kemudi sesaat setelah berangkat, kapal feri KMP Misima lepas kendali dan menabrak 2 kapal nelayan di Sulawesi Selatan. Kapal feri yang membawa 174 penumpang dan sejumlah kendaraan berangkat dari Pelabuhan Rakyat Baju menuju Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibat tertabrak kapal feri, 2 kapal nelayan yang tengah bersandar di dermaga rusak cukup parah di bagian anjungan dan juga retak di lambung kapal. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Penumpang kapal dari feri KMP Misima juga dievakuasi ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Informasi lainnya, saudara, seorang polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan perumahan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan. Istri polisi yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil di kawasan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan masih syok dan terpukul atas kematian suaminya. Menurut istri korban, suaminya masih melakukan kontak dengan dirinya sesaat sebelum dikabarkan meninggal. Dirinya pun mengaku tidak percaya dengan kematian suaminya yang diduga bunuh diri. Nyaman dia kerja di foto, tidak nyaman. Dia di Jakarta. Tidak nyaman di kerja. Saya belum sampai tidak sampai sebenarnya ya, tapi yang terbaik dari kepolisian. Sampai sekarang itu tidak percaya. Pihak Polresta Manado telah menurunkan tim untuk melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan lebih dalam mengenai penyebab kematian Brigadir RAT. Menurut Humas Polresta Manado, korban meminta izin ke Jakarta untuk mengunjungi kerabatnya. Kami menurunkan tim berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk memperdalam penyebab kejadian yang terjadi terhadap anggota kami. Almarhum ke Jakarta kebetulan saat mengunjungi kerabatnya di Kelurahan Mampang Prape di Kecamatan Mampang Prapat, Jakarta Selatan. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Yudiawan menyebut kasus ini masih dalam penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Kapolda menyampaikan dari informasi yang diterimanya, Brigadir RAT meninggalkan Manado sejak 10 Maret 2024. Penduduknya sini 8% pada seluruh anggota. Masih kita tunggu dari penyelidikan dari Polda Metro Jaya. Kalau yang dari kita, ya itu tadi yang bersangkutan meninggalkan Sulawesi Utara itu tanggal 10 Maret. Oke, siap. Saudara Sapa Indonesia akhir pekan akan kembali dengan informasi PDI Perjuangan tengah menjaring nama-nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok masuk menjadi salah satu nama yang akan diusung.
bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Saudara, PDI Perjuangan tengah menjaring nama-nama potensial untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah nama muncul, mulai dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kepala Badiklatda DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyebut nama-nama potensial tersebut nantinya diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Dan nantinya juga DPP juga akan menyaring dan memutuskan secara resmi sosok yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Kemudian dari nama-nama yang dijaring ini kemudian akan disaring mana nama yang atau kandidat yang kemudian akan kita bawa ke DPP dan kemudian akan DPP memutuskan siapa yang akan kemudian dicalonkan secara resmi melalui Partai PDI Perjuangan untuk jadi cagup DKI. Dan kita juga menunggu kalau ada profesional yang kemudian menginginkan untuk maju di DKI melalui jalur partai, ya dengan senang hati saya kira boleh. Di antara nama yang tengah dijaring, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi salah satunya. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga di Jakarta pada Pilkada November mendatang. Meski demikian, nama-nama yang muncul tetap akan melalui mekanisme penyaringan dan setiap kandidat memiliki peluang yang sama. Pantas, kalau tadi Anda menyebut ada sejumlah nama, Pak Basuki Hadimulyono, kemudian Bu Risma Harini, Pak Andika Perkasa. Kalau kita bandingkan nih ketiga nama ini dengan kemudian nama Pak Ahok ini, mana yang lebih besar kansnya kira-kira? Ya, untuk sementara ini ya punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik. Nah, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada. Kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya.
Menanggapi Bobi Nasution yang mengaku dapat penugasan sebagai calon gubernur dari Partai Golkar, DPD Golkar Sumatera Utara juga akan mendukung siapapun calon yang direkomendasikan meskipun bukan kader. Sebelumnya, Bobi Nasution mengklaim Airlangga Hartarto memberinya tugas untuk maju di Pilgub 2024 mendatang. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara menyatakan siap mendukung siapapun cagup meskipun dari luar Partai Golkar. Hal itu merupakan strategi Golkar untuk meraih kemenangan. Masalah surat penugasan itu kewenangan penuh dari DPP Partai Golkar. Kalaupun tadi disampaikan seperti itu mungkin secara pribadi sesaat saja. Tapi secara partai politik kami tetap menerima apapun arahan dari DPP Partai Golkar, khusus dari Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto. Itu juga pada saat nantinya rekomendasi yang dikeluarkan. Kami tetap siap tegak lurus siapapun nanti yang ditunjuk, kita tetap berjuang karena siapapun itu adalah calon dari Partai Golkar. Kami menginginkan Partai Golkar menjadi pemenang kepala daerah 60%. Saudara Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut status Jokowi dan Gibran di PDIP sudah selesai. Hasto menyebut PDIP fokus pada pilkada dan tidak memikirkan lagi pengkhianat konstitusi dan demokrasi. Saat konsolidasi kader di Majalengka, Jawa Barat, Hasto mengajak kader memenangkan pilkada mendatang. Soal status Jokowi dan Gibran di PDIP, Hasto menyebut sudah enggan membahas pengkhianat partai. Pak Jokowi dengan Gibran, Pak, katanya belum dihapus sama Partai Golkar, apakah memang PD masih membuka? Ya, itu udah, kita fokus pada pilkada, itu sudah selesai. Kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi rakyat, kenaikan harga listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itulah menjadi skala prioritas PD Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Sementara itu di tengah isu bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar yakni Dev Laksono mengatakan bahwa Jokowi Gibran adalah bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Dev menyebut Jokowi adalah sosok pengayom bangsa yang menyatukan setiap elemen masyarakat. Dan juga Golkar terbuka untuk menyambut Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dev juga menambahkan, Golkar akan siap mendukung pemerintahan terpilih beserta seluruh kebijakannya demi pembangunan bangsa. Dua figur ini adalah bagian dari keluarga besar Partai Golkar dan tentu kita sangat welcome akan keberadaan mereka di dalam Partai Golkar untuk melanjutkan, meneruskan, menyelesaikan dan menyempurnakan semua program-program pembangunan dan juga terus melayani masyarakat dengan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Capres Pemilu 2024, Anies Baswedan memuji konsistensi dari Partai Keadilan Sejahtera dalam berdemokrasi termasuk saat berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi pemerintah. Hal ini disampaikan Anies dalam sambutan halal bihalal serta tasyakuran milad ke-22 PKS di Jakarta. Di hadapan undangan, Anies menyebut soal konsistensi PKS dalam berdemokrasi. PKS tidak hanya siap berada dalam pemerintahan, tetapi juga di luar pemerintahan sebagai oposisi. PKS berjuang dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut keputusan PKS untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka
diserahkan pada keputusan internal PKS sendiri. Namun, Pahlo menyebut jika semua pihak bersatu akan lebih baik dalam menghadapi permasalahan bangsa. Sepenuhnya kan ada di kawan-kawan di PKS. Ya. Pandangan saya semuanya baik. Masalah bangsa ini begitu kompleks. Semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu di dalam mengatasi permasalahan kehidupan kebangsaan kita, pada prinsip dasarnya itu baik. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Silvester Matutina mengatakan akan tetap merangkul semua pihak untuk membangun bangsa, sedangkan PDI masih dalam komunikasi dengan beberapa pihak. Prabowo sudah menegaskan, dan ini suatu hal yang baik dan bagus, bahwa akan merangkul semua partai, semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa. Mengenai PDIP sendiri sampai saat ini belum ya. Karena mereka sendiri juga kayak kemarin di KPU tidak hadir dalam acara penetapan pleno presiden dan wakil presiden terpilih, dan juga PDIP masih melakukan gugatan ke PT UN. Jadi belum ada, hanya mungkin komunikasi saya pikir adalah dengan beberapa pihak. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah mulai menyusun kabinet. Menurut Muzani, Prabowo dan Gibran sedang mengutak-atik susunan menteri-menteri di pemerintahan yang baru. Muzani menyebut penyusunan kabinet memperhitungkan kebutuhan pemerintah di masa yang akan datang. Pembicaraan menteri yang sudah pernah saya sampaikan, ya sudah dibicarakan, sudah diotak-atik, sudah dirancang, karena kebutuhan menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang. Kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang, sehingga itu sedang di breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sebagai upaya menyemarakan peringatan Hari Perempuan Internasional, Hari Hakim Perempuan dan Hari Kartini, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia atau BPHPI menggelar seminar internasional. Seminar internasional bertajuk Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan menuju Badan Peradilan yang Agung diikuti oleh seluruh anggota BPHPI di Kemayoran, Jakarta pada 26 April 2024. Seminar juga dilakukan secara daring dengan menghadirkan para hakim perempuan internasional yang berasal dari United Nations Development Program atau UNDP, serta beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Hadir dalam seminar Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto, jajaran Kepala Kamar, Ketua Umum PPIKAHI, jajaran Hakim Agung Perempuan Mahkamah Agung, dan seluruh hakim perempuan Indonesia secara langsung maupun daring. Hadir pula Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams. Ketua BPHPI Nani Indrawati menyatakan salah satu isu yang dihadapi hakim perempuan di Indonesia dan di mancanegara ialah isu keamanan hakim, terutama keamanan hakim perempuan. Tapi akan kami suarakan bahwa keamanan di ruang sidang itu belum cukup baik. Jadi banyak contoh bahwa hakim kemudian diserang, tadi seperti yang saya katakan di dalam sambutan saya, diserang, kemudian diintimidasi dan sebagainya. Kami akan sampaikan kepada pimpinan tentang kondisi ini, ya, bagaimana memperbaiki perlindungan atau keamanan dari para hakim yang sedang bersidang dalam ruang sidang maupun keamanan rumah sebenarnya. Karena bisa jadi intimidasi ataupun teror itu ditujukan ke rumah. Dalam menanggapi isu keamanan bagi hakim perempuan, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin menyatakan Mahkamah Agung siap memfasilitasi keamanan para hakim. Bukan hanya wanita, kalau terhadap perkara ekstrim itu, terhadap laki-laki pun kita perlu kita lindungi sesungguhnya. Ya. Kalau dari sudut fisik, kita sih sudah lama sebetulnya menginginkan punya keamanan sendiri yang
yang melindungi orang-orang kita. Banyak keperluannya untuk persidangan, untuk eksekusi, untuk rumah, kan begitu ya. Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia resmi dideklarasikan usai terbentuk pada 27 September 2023. BPHPI berada di bawah naungan Ikatan Persatuan Perhimpunan Hakim Indonesia. Jelang semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan, para pemain Garuda Muda memanfaatkan waktu senggangnya dengan berenang bersama. Sejumlah pemain seperti Justin Hubner, Nathan Choaon, Rafael Struwik, dan Marcelino Ferdinand bercanda santai. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. UMM pasti lulus tepat waktu, bekerja, dan mandiri. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya buyar. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Tanggal 24 April 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kembali menggelar bimbingan teknis dan penganugerahan kepada insan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Mukhlis, menyatakan dalam BIMTEK ini Direktorat Jenderal Badilat MA melaunching 4 aplikasi, yaitu e-Binwas, Si-Pintar, Electronic Track Record, dan eksaminasi mandiri. Mukhlis menambahkan, dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pengawasan kepada para warga peradilan agama dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini di Badilat telah melaunching 4 inovasi aplikasi. Pada akhirnya, sebagaimana amanah yang mulia Ketua Mahkamah Agung kepada kita semua untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan integritas dan personalitas sebagai hakim dan aparatur peradilan.
Dengan adanya BIMTEK yang mengaplikasi dan penghargaan para warga pradana agama, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin berpesan agar ilmu dan gagasan yang didapat dalam BIMTEK ini diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja di masing-masing peradilan. Guru Besar Universitas Diponegoro ini menghimbau agar para penerima penghargaan tetap mempertahankan prestasinya dan tidak lupa untuk selalu menegakkan integritas. Memberikan pencerahan kepada kita semua, memberikan tambahan-tambahan pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua. Tapi sudah barang tentu, harapan kita tidak selesai dengan BIMTEK ini. BIMTEK ini sesungguhnya ini awal dari kita mendapatkan ilmu dari berbagai narasumber itu. Yang sesungguhnya yang kita harapkan aplikasinya di lapangan nanti. Yang jadi ukuran bukan sertifikat itu, bukan tidak dapat sertifikat itu, tapi prakteknya di lapangan, di kantor kita yang dirasakan oleh pencari keadilan seperti apa. Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Badan Perdana Agama memberikan 33 penghargaan kepada pegawai maupun satuan kerja yang berprestasi. Pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dengan didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Judisial Sunarto, Ketua Kamar Agama Amran Suwadi, dan Dirjen Badila Kuhlis. Kita pribadi Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya seputar dunia olahraga. Setelah mengalahkan Korea Selatan, berikutnya Indonesia akan menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Uzbekistan maju ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam pertandingan Jumat malam. Skor akhir 2-0 memastikan Uzbekistan lolos ke semifinal. Meski Uzbekistan baru bisa membongkar pertahanan Saudi pada menit ke-47, terutama setelah Arab Saudi kehilangan pemainnya pada babak kedua karena mendapat akumulasi 2 kartu kuning. Gol kedua Uzbekistan tercipta di menit ke-86 dan menjadi gol penutup dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian, Uzbekistan akan menantang Indonesia di semifinal yang berlangsung pada hari Senin. Sementara itu, saudara, pemain timnas U23 Indonesia usai mengalahkan Korea Selatan memanfaatkan waktu senggangnya dengan berenang bersama. Seperti diunggah dalam akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat sejumlah pemain seperti Justin Hubner, Nathan Joaon, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand bercanda santai. Indonesia sebelumnya mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan melelahkan dan dramatis di babak perempat final Piala Asia U23. Untuk mendukung sepak terjang Garuda Muda, KBRI Doha sudah mengontak panitia tiketing AFC untuk memborong 3.500 tiket dan memblocking Stadion Abdullah bin Khalifah Senin besok. Pasalnya, pendukung timnas U23 dipastikan akan kembali membanjiri Stadion Abdullah bin Khalifah Senin besok saat pertandingan melawan Uzbekistan. KBRI Doha pun menyatakan siap mengakomodir supporter sepak bola untuk mendukung timnas U23. Kalau dari sisi supporter, semalam sejak gol penalti dari Arhan, kita sudah langsung kontak bagian tiketing dari AFC. Dan kita sudah minta blok sekitar 3.500 tiket. Itu yang blocking area saja ya. Belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri. Jadi mudah-mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi. Bisa di atas. Mantan pemain timnas Kurnia Sandi menyebut ada 3 pemain timnas U23 yang pernah bermain melawan Uzbekistan di Asian Games, yaitu Ramadan Sananta, Rizky Ridho, dan Hernando Ari. Diharapkan 3 pemain ini bisa memanfaatkan pengalaman mereka untuk membaca permainan Uzbekistan.
Ya, saya pribadi berharap ketiga pemain itu juga bisa memberikan kontribusi yang lebih, dan mungkin juga ketiga pemain itu memberikan informasi ke Coach Sintayong bahwa bagaimana tipe bermainnya tim Uzbekistan pada Asian Games kemarin. Jadi setidaknya sudah ada sedikit gambaran bagaimana cara mengatasi permainan dari Uzbekistan. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah konsentrasi dan fokus sepanjang pertandingan, karena pada pertandingan Asian Games tempo lalu kita kebobolan di extra time kalau nggak salah. Saudara, buat isi akhir pekan Anda, ada referensi film bagus. Siapa yang nggak kenal sama musisi legendaris Glenn Fredly? Nah, kisah hidupnya digarap apik menjadi film berjudul Glenn Fredly The Movie. Film ini menampilkan kisah Glenn yang nggak cuma bahas karir dengan lagu-lagu cinta galaunya, tetapi juga kisah cinta hingga keluarga. 4 tahun setelah kepergiannya pada April 2020, kini kisahnya dalam bermusik dan perjuangannya di dalam keluarga tersaji dalam film garapan sutradara Lukman Sardi dan produser Daniel Mananta dan Robert Roni. Glenn Fredly The Movie di jaringan bioskop Indonesia mulai 25 April 2024. Glenn Fredly The Movie mengangkat tema keluarga dan musik yang menjadi nilai penting dalam hidup Glenn. Kehangatan dan kasih sayang keluarga menjadi kekuatan utama bagi Glenn dalam menjalani hidupnya, termasuk dalam karirnya sebagai musisi. Film ini juga akan menampilkan beberapa momen ikonik Glenn di atas panggung yang menunjukkan kecintaannya terhadap musik dan dedikasinya untuk menghibur dan menyentuh hati para penggemarnya. Dibintangi oleh pemenang Piala Citra FFI 2022 untuk pemeran utama pria terbaik Martino Leo, Buce, Ruth Sahanaya, dan Wingky Wirawan. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal, dan tapi bukan titik akhir. Jadi semakin banyaknya orang-orang atau produser atau filmmaker yang akhirnya membuka hatinya atau melihat bahwa kita tuh harus memberikan apresiasi, selebrasi kepada seniman-seniman Indonesia yang telah memberikan hatinya buat Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi termasuk juga di luar negeri, mereka membawa nama Indonesia begitu luar biasa. Salah satu cara memperluas pasar kendaraan listrik adalah dengan cara pemasaran jitu dan pameran yang gencar. Ada beberapa alasan mengapa Anda hendaknya membeli kendaraan listrik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan perbincangan menariknya. Kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf.
sasaran. Setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau. Agak lain memang. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Amanda, lama gak ketemu. Apa kabar? Suci Barbar Show. Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Gitu yang buat kita jadi malam ini. Selamat pagi, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, tren penjualan mobil listrik terus naik, bahkan mobil listrik laris manis di awal 2024. Nah, apakah ekosistem kendaraan listrik semakin terbentuk? Bagaimana tantangan dalam memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia? Kami akan berbincang secara daring bersama Sekjen Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo. Juga ada Presiden Direktur Diandra Promosindo Daswar Marpaung. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi Pak Daswar. Baik, Bapak-Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pameran kendaraan listrik ini ya Pak ya. Tapi untuk pertama saya akan ke Pak Tenggono dulu dari Periklindo. Nah Pak, apa tantangan utama yang dihadapi dalam memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia nih Pak? Baik Mbak Desi, sebenarnya produk kendaraan listrik ini kan baru ya, baru berapa tahun masuk ke Indonesia dan banyak masyarakat masih belum banyak mengenal mengenai kendaraan listrik itu apa. Karena udah puluhan tahun memakai ICE atau Internal Combustion Engine dan sekarang merubah ke listrik. Tentu perlu ada banyak edukasi memberitahu kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik ini sesuatu teknologi yang baru dan teknologi ini tidak mungkin kita hindari. Nah, tantangan kita ini ya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, menyajikan produk yang baik dan juga kita akan membangun banyak infrastruktur termasuk SPKRU, charging station dan sebenarnya hampir 90% pemakai kendaraan listrik melakukan charging di rumah karena itu namanya home charging. Saya kira itu yang tantangan dari kami yang harus kita lakukan dan kita juga mengharapkan pemerintah akan membantu kita untuk mempercepat sosialisasi dalam kendaraan listrik. Nah baik Pak Tenggono, untuk mempercepat sosialisasi ini apa saja nih Pak program-program atau ada inisiatif yang dilakukan oleh Periklindo untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik ini? Ya, kami sudah ada beberapa program, salah satu yaitu pameran yang kita akan lakukan dalam 2 hari lagi, hari Selasa 30 April di G-Expo Kemayoran. Selama 6 hari pameran ini kita harapkan masyarakat akan berkunjung ke sana untuk melihat apa sih kendaraan listrik dan bagaimana kendaraan listrik ini teknologinya dan juga harganya dan lain-lainnya lah. Ini salah satu. Terus kami juga ada seminar untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan siapapun boleh ikut dalam seminar ini dan mengetahui jarak tempuh dari baterai, keawetan baterai, dan lain-lainnya. Saya kira kami mengundanglah teman-teman yang mau mengetahui kendaraan listrik lebih banyak ya.
welcome ke Periklindo EV Show 2024. Nah, untuk tahun ini, Pak, Periklindo kembali bekerja sama dengan siapa aja nih, Pak, untuk memperluas pasar kendaraan listrik? Ya, kami didukung bekerja sama dengan Diendra Promosindo, dan kami juga ada in conjunction dari Asia Byte, di mana mereka adalah pemain sudah lakukan pameran di Eropa, di China, dan beberapa negara, dan mereka pertama kali masuk ke Indonesia dengan Asia Byte. Kenapa dia pilih Indonesia? Kenapa mereka pilih Indonesia sebagai tempat untuk pameran pertamanya di Asia? Karena memang daya beli dari Indonesia dan pemakai kendaraan listrik semakin bertambah di Indonesia. Baik, dan juga sponsor dari beberapa brand dan banyak lagi lah, termasuk PLN, dan pemerintah juga mendukung perindustrian, perhubungan, SDM, dan lain-lain. Baik, nah sekarang kita beralih kepada Suarmar Paung nih, Presiden Direktur Diandra. Nah, ini Pak, ini kan bekerja sama lagi dengan Periklindo ya Pak ya. Ini seperti apa kerjasamanya? Bisa diceritakan mungkin? Ya, kerjasama kita itu basically adalah untuk mempromosikan kendaraan listrik di Indonesia, tidak hanya untuk yang 4 roda, 2 roda, serta industri pendukungnya. Nah, cikal bakal atau cita-cita daripada visi dan misi dari Periklindo ini untuk menciptakan sebuah ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ini perlu adanya dukungan daripada promosi-promosi atau pemberitaan-pemberitaan dalam industri kendaraan listrik. Untuk itu Diandra Promosindo bekerja sama bersama-sama dengan Periklindo ini untuk mendukung visi misi mereka, khususnya untuk pameran ya. Salah satu tools untuk mempromosikan visi misi tersebut adalah pameran. Nah, pameran kita ini sifatnya ada B2C dan B2B ya. Jadi adalah business to consumer dan business to business. Business consumer dalam konteks ini adalah membantu penjualan kendaraan listrik di Indonesia, baik yang 2 roda, 3 roda, beserta industri pendukungnya. Nah, jadi kerjasama ini adalah sifatnya win-win, jadi tidak bisa menyangkut satu pihak saja, tapi semua pihak. Jadi apa yang Periklindo Networking, Periklindo di dalam industri ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk menciptakan sebuah presentasi yang baik kendaraan listrik di Indonesia, karena cita-citanya ini kan 2060 ya, zero emission. Salah satu caranya adalah mempromosikan kendaraan listrik. Itu Mbak Desi. Terima kasih. Baik Pak Daswar, nah dalam pameran ini Pak, apa saja yang akan menjadi sorotan atau ada inovasi-inovasi terbaru dan teknologi terkini mungkin Pak? Saya rasa kami mendukung ya peserta-peserta pameran di sini, yang di sini kan sudah ada BYD, Ceres, kemudian MAB, Neta dan sebagainya. Saya belum bisa sebut satu persatu ya, tapi banyak sekali ya, Benelli dan Asia Byte di dalam hal ini akan menampilkan promosi-promosi di kendaraan 2, kendaraan sepeda dan sebagainya, e-bike. Jadi ini adalah kali ketiga pameran ini dilaksanakan, jadi tahun yang ketiga, dan setiap tahun membesar dan membesar. Ini adalah salah satu keberhasilan daripada kita. Ini tidak hanya dari pameran ini, tapi industri sendiri sudah jadi bukti ya, sedang berkembang dengan masuknya brand-brand baru. Dan tahun ini BYD ya meramaikan pasar kendaraan listrik di Indonesia. Dan ini menjadi promosi-promosi kita, dan semoga
para exhibitor yang akan tampil dalam pameran ini akan menampilkan line-up yang terbaik mereka. Jadi tentunya di dalam kendaraan listrik ini kan banyak sekali ya, terutama ketahanan baterai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tenggono bahwa ada ketahanan berarti range yang lebih jauh dan sebagainya. Belum lagi tools yang ada di dalam mobilnya dan segala macam itu akan ditampilkan lebih menarik lagi daripada tahun lalu. Jadi saya yakin dan pameran ini akan lebih ramai lagi karena antusiasme masyarakat terhadap kendaraan listrik itu terus meningkat setiap tahunnya. Baik, Bapak, ada upaya-upaya tersendiri nggak Pak atau persiapan di antara Promosindo untuk memastikan bahwa acara ini akan menjadi momentum penting bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, Pak? Saya rasa semuanya kita sudah tampil maksimal ya, semua teknik-teknik dalam rangka promosi kendaraan listrik ini hampir semuanya kita sudah lakukan, dan juga kami mengundang juga beberapa teman-teman atau komunitas daripada negara-negara lain seperti AVEVA dari China juga akan datang untuk masuk ke Indonesia sehingga kita bisa lagi lihat gitu perbandingan di negara-negara lain. Seperti contoh yang kami sudah lihat itu pameran-pameran kendaraan listrik di China itu sangat ramai dan brandnya sangat banyak. Saya lupa, mungkin hampir 100 ada brand kendaraan listrik di China ya. Jadi ketertarikan peserta atau asosiasi daripada luar negeri itu masuk ke Indonesia menjadi sebuah kayak oase baru gitu untuk kendaraan listrik kita di Indonesia. Walaupun sekarang masih kecil, tapi going forward lihat ke depan itu saya yakin itu akan lebih ramai lagi kendaraan listrik di Indonesia. Nah, harapannya gimana nih Pak Daswar untuk acara pameran kendaraan listrik ini Pak ke depannya? Apakah kan pastinya kan pengen acara yang nanti ramai ya Pak ya dikunjungi sama masyarakat gitu. Ya, tentu ada beberapa teknik-teknik karena kami juga penyelenggara event IMS ya yang sangat berhasil kemarin bulan Februari, dan kami akan tampil juga di sini ada acara-acara yang lain entertainment. Di sini ada EV ride, EV riding, push bike, electric scooter ride, kemudian Mars Motorcycle Fun Race, Miss EVFS juga ada, drone show race, kemudian ada juga program-program seperti fire extinguisher dan sebagainya. Oh iya, jangan lupa di sini tanggal 30 Mei itu ada acara seminar kita yang kita adakan tanggal jam 4 sampai jam 7 malam. Pembicara-pembicara di sini termasuk ada Menteri Perhubungan dan dari IKN dan sebagainya untuk membuat edukasi kepada masyarakat terhadap industri listrik, khususnya kendaraan listrik di Indonesia. Jadi acara-acaranya full, Mbak. Jadi di sini ada parade juga, catwalk, kemudian ada bias and evening gathering setiap harinya, mulai hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 1 sampai tanggal 5 itu akan diadakan acara gathering untuk peserta dan exhibitor dan visitor untuk bersama-sama di dalam ini untuk menciptakan networking, karena ini bukan hanya B2C saja, jadi B2B untuk buat siapa saja masyarakat yang tertarik masuk ke industri ini, apakah menjadi reseller atau menjadi masuk ke industri komponen yang lainnya. Baik, nah saya kembali ke Pak Tenggono nih. Kalau untuk Pak Tenggono sendiri, bagaimana harapannya nih Pak untuk mendongkrak penjualan kendaraan listrik di Indonesia? Ya, kita sebagai produsen tentu mengharapkan menjual sebanyak-banyaknya, dan kita akan meramaikan Perikirindo yang ketiga kali ini supaya pengunjung itu puas dengan penampilan produk-produk baru, di mana semakin banyak ya merek-merek dari beberapa negara yang akan tampil di Indonesia, termasuk dari dari sepeda listrik, roda 2, roda 3, roda 4, bus dan truk, dan bahkan
banyak yang ini. Silakan mampir ke sini untuk melihat. Pada swab ini ada juga yang bantuan pada swab luar biasa. Baik, Pak Tenggono, satu lagi nih pertanyaan buat Bapak nih. Pak, bagaimana dengan dana subsidi yang akan ditawarkan kepada masyarakat? Kira-kira ada nggak nih, Pak? Dana subsidi dari pemerintah maksudnya ya? Iya. Atau potongan harga mungkin, Pak? Sudah memberikan subsidi. Dan untuk kendaraan PPN hanya bayar, konsumen hanya bayar 1%. Jadi mendapatkan 10% dari nilai jual kendaraan roda 4. Kalau roda 2 dapat 7 juta. Kalau konversi bahkan lebih besar dapat 10 juta. Nah, ini semua tentu harus ada TKDN 40%. Nah, teman-teman kita produsen Indonesia sekarang berlomba-lomba mengejar supaya TKDN itu kandungan lokalnya, produk dari kandungan lokal ini 40%. Saya kira itu subsidi. Tadi PLN juga memberikan bantuan, ada kemurahan dengan harga listriknya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan kami juga harap akan lebih banyak lagi kalau pemerintah melihat ini adalah untuk green environment. Di banyak negara sudah memberikan bantuan-bantuannya. Baik Bapak, terima kasih. Wah, menarik sekali ya ini tawarannya dan juga kendaraan-kendaraan yang nanti juga akan dipamerkan di pameran nanti. Semoga sukses Bapak-Bapak pamerannya dan juga semoga laris manis kendaraan listriknya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan Bapak-Bapak. Saudara, kami akan kembali tentunya dengan perbincangan menarik bersama Sleep Coach Vishal Dasyani yang akan membedah buku Sleep Healing sesaat lagi. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon! Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Booyah! Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan. Nah, kali ini kita nggak sendiri. Desi kok kayaknya kurang bersemangat apa kurang tidur semalam? Aku ngantuk. Gara-gara gempa jadi nggak bisa tidur? Iya, jadi kan deg-degan. Jadi kan, aduh nanti ada aftershock nggak nih? Jadi kan susah tidur lagi. Nah, kita udah bersama dengan coach nih, Vishal Dasani. Selamat pagi, Mas Vishal. Terima kasih sudah datang ke sini. Thank you. Desi kok ini kayaknya dia kurang konsentrasi karena kurang tidur kayaknya habis gempa nih Vishal kayaknya. Tapi sebenarnya tadi aku juga sempat bincang-bincang juga dengan Vishal, katanya sebenarnya tidur itu adalah skill kita. Oh, skill. Skill ternyata. Bisa dijelasin nggak Mas Vishal? Maksudnya skill di sini gimana? Oke. Jadi kita semua sebagai manusia itu terlahir dengan 3 skill bawaan. Jadi saat kita lahir itu kita sudah punya 3 skill bawaan. Yang pertama adalah skill untuk mencari makan. Yang kedua adalah skill untuk reproduksi. Dan yang ketiga adalah skill untuk istirahat atau tidur. Oh. Hanya saja, meskipun ini skill bawaan ya Desi ya, banyak dari kita yang belum paham apa saja sih variabel yang mempengaruhi skill ini. Sama kan kalau kita skill mencari makan, kalau nggak lapar ya kita nggak cari makan. Kalau kita nggak siaran nggak dapat duit. Iya benar. Very straightforward. Yeah, very straightforward. Ya, jadi seperti itu. Nah baik, nah saudara ternyata Mas Vishal Dasani ini juga sudah membuat buku ya, Sleep healing. Sleep healing ini. Nah bisa diceritakan nggak nih Mas Vishal, sleep healing ini tentang apa sih sebenarnya? Kalau sleep healing, which is my first book, itu lebih bicara mengenai surface level, bicara mengenai mekanisme tidur itu bagaimana, mindset mengenai tidur yang selama ini beredar, itu apa saja yang perlu diluruskan, ya kan? Terus langkah-langkah apa saja yang bisa kita semua lakukan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas tanpa perlu bergantung pada obat. Oke, tidur berkualitas Des, kayak kita nih. Kalau aku kan kemarin kerja nih dari kemarin siang, tiba-tiba Sapa Pagi harus bangun jam 4.30. Ini bisa nggak sih kita mengatur pola tidur kita ini dengan ritme kerja kita yang cukup padat atau nggak berubah-berubah nih Vishal? Kalau bagi teman-teman yang mungkin masuk ke dalam kategori shift worker, yes. Mungkin ada tantangan tersendiri karena jadwal kerja yang selalu berubah ya. Jadi tidak mendapatkan konsistensi jam kerja. Dan ini bisa menciptakan sebuah tantangan tersendiri karena tidur itu sangat suka dengan yang namanya rutinitas, kepastian, ya kan? Ya, bukan cuma hubungan doang, Des. Bukan cuma iya, tapi tidur juga butuh kepastian ya. Betul. Semakin terstruktur jadwal kita, dan itu akan mempermudah proses tidur kita. Seperti itu. Tadi juga sempat ngomong, Des. Jadi salah satu ternyata kalau kita kan suka baca tuh kalau orang-orang gimana sih caranya tidur ini journaling. Itu juga salah satu termasuk juga ya ternyata untuk membantu kita salah satu teknik. Teknik kita buat tidur ya ternyata ya. Salah satu teknik untuk relaksasi. Dan kalau kita sudah rileks, kita lebih mudah tidur. Oke, kalau mungkin Desi biasanya apa nih yang paling tepat? Biasanya kalau tidur kan biasanya overthinking, aduh besok siaran, aduh cicilan banyak, pay later banyak. Itu gimana tuh cara ngalokasiinnya Vishal? Kan kadang-kadang kita suka banyak berpikir tentang hal tersebut kalau mau tidur kan biasanya. Yes. Jadi memang kita perlu aware bahwa pada saat kita mau tidur di malam hari, kita perlu meluangkan waktu untuk slow down. Nah, slowing down ini tekniknya banyak. Ya kan kita perlu relax terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah relax, tidur itu jadi jauh lebih mudah. Nah, teknik relaksasi ini ada banyak. Salah satunya journaling. Terus cara yang lain mungkin bisa dengan mandi air hangat sebelum tidur. Ngobrol sama pasangan. Kecuali kalau setelah ngobrol. Jangan ya, kecuali kalau saat ngobrol Anda justru tambah stres gitu ya. Itu beda lagi, ya kan? Terus bisa baca buku, terus bisa dengerin musik, terus bisa sedikit stretching, bisa menonton, bisa. Jadi apapun yang membuat Anda rileks, kecuali obat-obatan dan alkohol, ya selama itu dampaknya positif, silahkan dilakukan. Dan pada saat Anda sudah rileks, tidur jadi semakin mudah. Nah tapi kebayang nggak sih Des, kamu gimana caranya di tengah misalnya kan kita work shift nih, nemuin siklus tidur kita itu biasanya gimana sih ngelakuin? Apa kita liburan dulu atau kita ngelakuin riset dulu terhadap diri kita atau gimana sih Vishal? Memang cara paling mudah untuk menemukan ritme tubuh kita masing-masing yaitu be aware dan lakukan eksperimentasi. Nah memang cara eksperimentasi paling mudah dilakukan pada saat liburan, di mana kita tidak dikejar deadline pekerjaan,
tidak harus bangun terlalu subuh untuk tayang, ya kan? Jadi kita lebih leluasa dalam mengatur jadwal. Nah, di saat itu akan semakin mudah untuk kita introspeksi dan kita cari tahu pola tidur kita itu sebetulnya seperti apa. Karena setiap orang punya pola yang berbeda. Jadi untuk bisa mencari pola tidur itu kita harus relax dulu nih ya. Maksudnya untuk seperti ketika liburan, ketika tidak ada beban apapun di kemudian harinya, besoknya. Jadi situ kita bisa menemukan pola tidur kita, begitu ya. Wow. Jadi buat para HRD dan juga atasan, kalau kita mau healing jangan ini pesan ini ya. Pesan tersembunyi ya. Pesannya tersembunyi sebenarnya ini. Nah, ini tentang buku ini kan menarik nih ya, Mas. Sleep Healing. Sebenarnya ini muncul ide untuk buat buku ini dari mana sih sebenarnya? Kalau dibilang ide ini muncul dari mana, to be honest, saya di approach sama publisher Kawan Pustaka waktu itu out of the blue. Saya lagi santai di gym, tiba-tiba dapat WA, konten mengenai tidur yang Anda bawakan bisa nggak kalau dibukukan? Saya bilang ya bisa-bisa aja sih. Yang di Instagram itu ya berarti ya, yang di beberapa media sosial itu yang dipost itu? Betul. Oh, oke. Betul. Saya sering posting di sosmed, terus saya sering melakukan webinar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola tidur. Dari situ dapat tawaran, bisa nggak dibukuin? Saya bilang ya bisa-bisa aja. Seperti itu. Dan dari situlah ide untuk membukukan konten tidur ini muncul. Wah, menarik sekali ini. Kalau misalnya ini bisa ngebantu banget buat kita bisa tidur nyenyak di malam hari nggak sih, Mas Rizal? Hopefully so. Ini aku baca. Kemarin tuh aku lihat di salah satu caption temanku, "Dear Sleep, I'm sorry we broke up this morning. I want you back." Ya, ini aku baca nih. Salah satu Instagram ada yang bahas kayak gini. Ini cukup menarik sih. Dan ini juga ada journalingnya juga. Ternyata memang penting ya jurnal kita ataupun juga ngelakuin hal-hal yang misalnya kita rasa perlu. Jadi katanya selain juga ini selain juga kita mandi hangat, journaling, itu juga nonton juga penting juga, bisa juga sebenarnya. Tapi dengan kondisi tertentu bukan sih? Betul, jadi memang gini, teknik relaksasi banyak, tetapi ujung-ujungnya prinsipnya adalah slow down before you sleep. Ya kan? Untuk sebagian orang mereka cocok dengan journaling, mereka bisa melakukan journaling untuk mentransfer isi pikiran mereka ke kertas, ke buku, atau mungkin bicara dengan HP melalui voice note, itu bisa menenangkan pikiran. Menonton asal tidak keterusan, itu bisa dijadikan salah satu teknik relaksasi. Kembali lagi di sini mindful watching. Ya, jadi kalau udah episodenya selesai ya bukan kita what's next, tapi ya kita matiin. Oke, Desi, kalau nonton Korean drama di stop dulu tuh Queen of Tears ya. Nggak boleh ya kalau gitu. Tapi emang menarik sih buku ini ya. Ini benar-benar kita bisa interaktif ya bareng sama pembacanya. Ini ada bisa lembar-lembar yang bisa kita isi juga nih saudara. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Faisal. Dia nggak akan kemana-mana, nggak akan tidur juga karena kita akan kembali lagi bahas tentang sleep healing usai jeda di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com,
kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Sampai Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, masih bersama dengan Vishal Dasani nih Mas ya, sleep coach kita pada hari ini. Nah Mas Vishal, kita mau nanya juga nih, sebenarnya durasi tidur yang ideal itu berapa lama? Kalau untuk orang dewasa, Desi, itu berada di kisaran 7-9 jam. Seperti itu. Tetapi kembali lagi setiap orang akan punya durasi tidur yang berbeda-beda. Ya. Mungkin ada yang perlu 7 jam, ada yang perlu 8 jam, ada yang perlu 9 jam. Jadi tidak bisa dipukul rata tidur ideal itu harus 8 jam. No, that's not the case now. Berarti gender juga ngaruh juga nggak sih sebenarnya? Iya, soalnya kan saya pernah dengar nih ada studi yang mengatakan bahwa cewek itu membutuhkan tidur yang lebih lama nih saudara-saudara. Jadi kalau misalnya cewek-cewek istri di rumah tidurnya lama, bangunnya siang jadi marahin, ya nggak sih? Gimana nih Mas Vishal? Mungkin perbedaannya itu tidak terlalu signifikan ya Desi ya. Meskipun saya juga pernah baca beberapa artikel atau studi literatur menyebutkan wanita membutuhkan tidur lebih banyak dibanding pria. Karena mungkin salah satu alasannya adalah fungsi wanita di dalam struktur sosial kita sebagai primary caretaker of the family. Ya kan, dimana kalau misalnya anak sakit larinya ke mama, terus orang tua sakit larinya ke anak perempuan, suami sakit larinya ke istri. Tapi kalau istri sakit larinya ke siapa? Ke siapa? Istri ke siapa, tidak Sisko? boleh sakit. Istri tidak boleh sakit. Jadi memang hal-hal seperti ini membutuhkan wanita untuk bisa recovery dari segi pola tidurnya lebih lama. Oke. Berbicara soal recovery juga kan, kalau sleep healing itu atau kan ini kan juga skill sebenarnya. Berarti sebenarnya nggak perlu obat kan untuk melakukan atau meningkatkan kualitas tidur, Vishal? Sebetulnya selama tidak ada diagnosa dari klinik ya, itu tidak memerlukan obat. Karena kita perlu mengandalkan kemampuan kita untuk bisa tidur. Dan di buku Sleep Healing sudah saya jabarkan ada 7 langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tidur dengan mudah, kualitas tinggi, dan tidak tergantung dengan obat-obatan. Mungkin bisa di-spill sedikit tuh 7 langkahnya. Sedikit aja deh Mas Sedikit Vishal. aja. Teasernya buat saudara-saudara di rumah. Oke. Prioritas pertama dalam bicara kualitas tidur yang bagus adalah konsistensi jadwal tidur. Sulit. Konsistensi. Langsung lihat kan, konsisten ini aja kita siaran. Tidur cuma 3-4 jam. Minta bangunin Desi juga tadi kesini. Jadi dari hari Senin sampai Minggu diusahakan jam tidur bangun kita itu relatif sama. Oke. Jadi kalau misalnya hari Senin tidurnya jam 11, ya hari Sabtu juga tidurnya jam 11. Plus minus 30 menit masih oke lah. Oke. Bukan hari Senin tidurnya jam 11, Sabtu tidurnya jam 4 pagi. Nah, semakin konsisten jadwal tidur bangun kita Senin sampai Minggu, semakin mudah proses tidur dan kualitas tidurnya. Oke. Mas kalau dicicil bisa nggak sih tidurnya 2 jam, 2 jam? Mau berapa kali? Gitu. 12 kali, 18 kali? Ini kayak cicilan peleter jatuhnya. Jadi kalau berdasarkan literatur, pola tidur itu sebetulnya bisa sih ada cicilannya. Jadi kita membagi pola tidur ini menjadi segmen. Kayak utang tidur jatuhnya berarti ya? Beda. Dicicil. Oh beda? Beda. Oke. Jadi cicilan yang saya maksud di sini Cicilan tidur aja. 0% tidak ada bunga ya. Jadi kita membagi pola tidur kita menjadi beberapa segmen. Oke. Ya. Pola tidur itu diklasifikasikan menjadi 3. Pola tidur monofasik ya, itu juga sudah saya bahas di buku, di mana kita dalam siklus 24 jam itu kita tidurnya 1 kali. Jadi tidur malam. Oke. Pola tidur yang kedua disebut biphasic. Kita bagi tidur kita dalam satu siklus 24 jam itu jadi 2 kali. Oke. Tidur malam sama tidur siang. Cuma tetap porsi tidur besarnya itu di malam hari. Berarti habis siaran
Tidur. Berarti tidur siang ya, bukan pagi. Siang. Terus pola tidur yang ketiga disebut pola tidur polifasik. Itu tidurnya dibagi menjadi lebih dari 2 segmen. Oke, udah kayak siaran. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Ini disebut pola tidur polifasik. Tetapi pola tidur polifasik ini belum ada studi yang cukup kuat yang bisa menyebutkan bahwa pola tidur polifasik ini sehat untuk jangka panjang. Untuk strategi short term masih oke, tetapi kalau untuk jangka panjang belum ada bukti ilmiah yang kuat. Baik. Berarti tetap harus tidur di malam hari. Malam hari yang harus berkualitas ya. Nah, ada tipsnya nih nggak, Mas Vishal, untuk tidur bisa lebih nyenyak di malam hari? Mungkin posisi tidurnya yang harus diperbaiki, mungkin ada tips? Kalau posisi tidur tidak begitu relevan, karena gini, setelah kita tertidur, selama kita tidur kan kalau posisi berubah kita nggak tahu ya. Iya benar. Cara mengontrolnya bagaimana? Nah, itu kan sulit. Nah, sarannya adalah daripada memikirkan posisi tidur paling baik itu apa, udah yang diprioritaskan agar kualitas tidurnya bagus, relax sebelum tidur. Terus memulailah tidur dengan posisi yang paling nyaman buat Anda. Apapun ya. Apapun. Kayang, sikat kepala terbang. Kakinya di atas, kepala di bawah. Nah, tapi soal tidur, masalah gaya posisi atau dan lain sebagainya itu, kalau misalnya kita bangun-bangun ternyata badan kita sakit, itu gara-gara salah posisi, Vishal, atau sebenarnya kenapa sih? Mungkin lebih ke arah kurang sesuai atau kurang cocoknya alat tidur Anda dari bantal atau matras. Oh, menarik. Berarti mempengaruhi juga ya? Yes, mereka punya pengaruh yang cukup signifikan dan mereka mempengaruhi kualitas tidur. Oke, tapi kalau tidur sama pasangan sebenarnya itu mempengaruhi kualitas tidur juga nggak sih? Oh iya, karena pasangan itu pasti punya profil tidur yang berbeda. Oke. Jadi bisa aja pasangan Anda itu punya pola tidur yang dia tidurnya awal, bangun awal, Anda tidurnya telat, bangun telat. Berarti jadi itu profil tidur yang berbeda. Belum lagi kebutuhan alat tidur sama lingkungan yang berbeda. Bisa aja Anda lebih nyaman kalau tidur itu tidak terlalu dingin. Tapi pasangan Anda perlunya dingin. Atau enggak pasangan ngorok? Iya, jadi benar, kalau ngorok tuh kan ya ampun, susah tuh tidur lagi kan, karena kan berisik ya, Mak ya. Kalau enggak misalnya kayak semalam tiba-tiba gempa, itu bisa nggak sih kita membuat jadi kita nyaman untuk tidur lagi, itu gimana sih cara buat cepatnya untuk balik ke normal sleepnya lagi? Gempa adalah suatu hal yang mungkin bisa menciptakan rasa cemas, rasa takut, anxiety ya kan. Salah satu cara yang saya pelajari bisa dengan mudah menurunkan rasa cemas adalah dengan teknik pernafasan. Mungkin bisa contohin sedikit. Jadi yang dimaksud dengan teknik pernafasan di sini adalah kita fokus pada penghembusan nafas melalui hidung yang lebih lama. Jadi pada saat kita tarik nafas, ya kan, pertama-tama bisa letakkan tangan di perut, ya, fokus untuk mengembangkan perut terlebih dahulu. Karena banyak yang suka pada saat bernafas itu dadanya yang mengembang. Penampakan perut berarti ya. Jadi perutnya yang dikembangkan. Isi dompet juga. Jadi tarik 2-3 detik, tarik nafas. Tahan 1-2 detik, kemudian hembuskan dan rasakan perut Anda mulai mengempis, dan itu dilakukan selama 4-5 detik. Jadi dengan fokus pada penghembusan yang lebih lama, kita memberikan sinyal ke tubuh bahwa kalau di film Three Idiots, all is well. Everything is fine, all is well, ya kan? Dan itu akan memberikan semacam rasa tenang. Dan kalau kita sudah tenang, mudah relax, lebih mudah kembali tidur. Aku coba langsung mulai ngantuk nih. Jangan tidur dulu dong, jangan tidur dulu. Nah, Mas, tadi kan sempat kita ngomongin soal kalau misalnya bangun tidur badan jadi sakit. Tapi ada juga nih yang bangun tidur jadi lemes. Itu gimana? Itu kenapa? Pada saat kita bangun tidur, kita semua akan mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan sleep inertia. Jadi ada semacam kayak resistensi untuk bangun. Oke. Dan itu common di semua. Hanya saja ada yang sleep inertianya itu singkat, ada yang sleep inertianya itu lama. Ya kan? Kayak nge-snooze alarm gitu loh. Iya. Bisa jadi. Iya. Jadi pada saat kita bangun tidak di waktu kita, mungkin terbangun secara kaget, loadingnya itu jadi lama banget. Karena kita bangun bukan di jam yang diprioritaskan tubuh. Dan setelah bangun kita tidak mendapatkan cahaya terang, which is salah satu teknik di dalam buku Sleep Healing yang saya sebutkan, bangun tidur, jemur matahari, tidur malam akan jadi lebih bagus. Kita kayaknya
saking ngertinya kita gini, aduh, udah mulai jadi relax dan juga santai. Iya, jadi lebih santai. Tapi ada teknik-teknik misalnya kalau kita tidur pakai pendulum kah, kayak sleep hypnosis kah, itu bisa ngaruh juga nggak sih sebenarnya, Vishal? Mungkin bisa ngaruh, tapi saya tidak akan lari ke arah sana karena kembali lagi kita akan tergantung pada hal-hal yang sifatnya suplemental. Oke. Fokuslah pada hal yang skill kita. Itu fundamental. Oke. Nah, itu akan juga dijawab lengkap di buku Sleep Healing. Iya, betul. Tapi ada buku satunya lagi. Ada buku yang kedua nih rencananya nih Mas Vishal. Ini bukunya tentang apa nih? Boleh. Jadi kalau Sleep Healing itu drakor season pertama, The Power of Sleep itu drakor season kedua, lebih dalam lagi. Oh. Power of Sleep. Jadi bisa bahas mungkin pasangan yang cocok untuk di tidur yang berkualitas. Seperti apa? Mungkin bisa dibaca. Apa aja nih Mas isinya nih kalau boleh tahu? Di buku The Power of Sleep kita akan bahas bagaimana sih bisa meningkatkan kualitas tidur bagi para shift worker. Kita. Seperti kita. Benar. Itu dibahas. Coba dengerin. Terus dibahas juga kenapa sih waktu liburan tidur kita bisa jauh lebih nyenyak dan berkualitas. Alasannya dibahas. Terus bagaimana cara mengembalikan pola tidur bagi mereka yang mungkin ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Iya karena susah ya, bayinya pasti kan nangis terus kan Mas ya. Terus dibahas juga mengenai gangguan-gangguan tidur seperti sleepwalking, sleep talking, terus menggertakkan gigi di malam hari, itu dibahas semua di sana. Wah, lengkap. Ini kayaknya bahas tentang diri sendiri juga ya, Des. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita kebiasaan tidur yang mungkin langsung tidur, bisa langsung baca ini. Siapa tahu jadi tidur. Iya. Bisa jadi. Benar banget. Iya, ini juga cukup menarik. Kita abis ini kayaknya abis siaran kita mau langsung tidur ya. Langsung tidur aja nih Mas Vishal. Kita baca dulu mungkin ya sambil tidur. Oke, nah terima kasih Vishal telah bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan harapannya juga tidak cuma kita berdua aja tidurnya juga semakin berkualitas, tapi penonton dari Sapa Indonesia ini juga bisa tidur jadi lebih berkualitas. Benar sekali. Semoga pembicaraan kita bisa memberikan insight-insight yang menarik dan bisanya nanti diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, akhir kata saya Francisco Don Asiano. Dan saya Desi Fiftina. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Gambar gitu ya. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari, tapi dianiaya sampai mati. Dikasih uang 75 juta, juga dijanjikan per bulan 4 juta selama 3 tahun. Rata-rata itu setiap 1 jam itu ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Biayanya seperti apa, ditanggungkah kalau kembali ke Jawa atau kemana ASN itu jauh lebih penting daripada soal teknis.
April adalah bulan perjuangan kesetaraan perempuan. Perayaan Hari Kartini menjadi tonggak peringatan bagaimana perempuan Indonesia memperjuangkan kesetaraan hak hidup dan berkembang di negeri ini. Sayangnya, perempuan masih saja rentan terhadap eksploitasi kekerasan, bahkan di dalam lingkaran keluarga. Masyarakat Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan yang terkubur di bawah timbunan tanah dan pasir di belakang rumahnya sendiri. Tersangka pembunuhnya adalah sang suami yang merasa cemburu terhadap korban. Mirisnya, kasus ini baru terbongkar 7 tahun kemudian berdasarkan laporan anak korban. Sang anak sebelumnya melaporkan ayahnya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Namun dalam interogasi tersebut terungkap, ibunya yang sempat diketahui lari dari rumah ternyata juga dianiaya sang ayah hingga meninggal dunia. Ke polisi, ke Polsek apa Polrestabes? Langsung ke Polrestabes melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi. Selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Berdasarkan kesaksian 9 orang saksi dan 1 orang tersangka, serta hasil digital forensik, polisi memperkirakan pembunuhan terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan, sampai saat ini ada 9 orang saksi, kemudian 1 tersangka. Kemudian kita bandingkan atau kita sandingkan dengan hasil digital forensik, ternyata kita dapatkan ternyata kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, jadi 7 tahun yang lalu. Anak perempuan pelaku diancam, bahkan mendapat kekerasan dari sang ayah, sehingga terpaksa menyimpan rahasia kematian ibunya selama 7 tahun. Jadi selama ini ternyata 2 putrinya, terutama 1 putrinya yang besar, ini selalu dalam tekanan dan juga selalu dilakukan penganiayaan oleh bapaknya. Hingga pada tanggal 4 April, kemudian memberikan informasi atau cerita dengan kakaknya korban. Akhirnya terungkaplah di situ bahwa di samping bahwa korban atau putrinya ini dilakukan penganiayaan, ternyata ibunya juga dulu dilakukan penganiayaan hingga sehingga oleh kakak korban ini diantar ke Polrestabes untuk membuat laporan. Di samping laporan KDRT atau penganiayaan terhadap putrinya, juga di situ terungkap ternyata ibunya atau istri daripada pelaku ini sudah sekian tahun meninggalkan rumah atau tidak ada tugasnya, tapi akhirnya ternyata terungkap bahwa yang bersangkutan meninggal dunia dan dikubur di Jakarta. Peristiwa lain terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang perempuan menjadi korban pembunuhan yang didalangi menantunya sendiri. ND, sang menantu perempuan korban, mengaku kesal karena mertuanya terlalu mencampuri urusan rumah tangganya. Pelaku ND menyusun skenario pembegalan dan menjanjikan uang 75 juta rupiah untuk sang eksekutor berinisial MF berusia 21 tahun. Sang menantu ND bahkan telah menyerahkan uang 10.500.000 rupiah kepada sang eksekutor MF. Skenario pembegalan pun disusun. Membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua bahwa alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka MD. Sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar 9,5 juta. Kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan Gajah Mumpur, diberikan uang 1 juta. Pada waktu memberikan uang 1 juta itu, si tersangka MF ini dijanjikan oleh tersangka ND bahwa akan diberikan uang 75 juta. Kemudian pada waktu
Tuh nanti setelah terjadi pembunuhan, selain dikasih uang 75 juta, juga dijanjikan per bulan 4 juta selama 3 tahun. Komnas Perempuan mengungkapkan, setiap 1 jam terjadi 3 kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dalam 2 dekade belakangan, terjadi lebih dari 500.000 kasus kekerasan rumah tangga yang menimpa perempuan Indonesia. Pelaporan kasus kekerasan di dalam rumah tangga adalah yang paling banyak dilaporkan saat ini ke Komnas Perempuan maupun kepada lembaga-lembaga layanan lainnya. Dia hampir 70-80% dari total kasus yang dilaporkan. Dan kalau kita membuat hitungannya, ini ada lebih 580.000 kasus yang sudah dilaporkan dalam 2 dekade terakhir, dan rata-rata itu setiap 1 jam itu ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, dan paling banyak adalah dalam posisinya sebagai istri. Kartini menjadi representasi perjuangan perempuan Indonesia meraih kesetaraan hak dan kesempatan untuk berkembang. Perempuan Indonesia kini memiliki kesempatan mengembangkan diri sesuai pilihannya sendiri. Namun harus diakui, perempuan masih saja rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, bahkan dalam lingkaran terkecil keluarga. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau. Agak lain memang. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Amanda, lama gak ketemu. Apa kabar? Allah kabar. Suci Barbar Show. Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M-Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya. Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo,
menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Penumpang kereta cepat Wus meningkat 30% saat lebaran lalu. Wus melayani hingga 21.000 penumpang pada puncak arus balik lebaran. Namun terkait hal ini, beredar informasi mengenai kereta cepat Wus mengalami kebocoran. Narasi tersebut disertai video yang memperlihatkan genangan air di gerbong kereta. Sementara hujan deras tampak di luar jendela. Seumur-umur naik kereta murah nggak pernah kebocoran karena hujan sampai kayak gini. Ini kereta mahal, dapat bonus kebanjiran. Namun dilansir dari Kompas.com, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Karunisa membantah bahwa penyebab genangan air diakibatkan kebocoran. Menurut Eva, genangan terjadi karena tampias hujan saat pintu kereta terbuka untuk mengangkut penumpang. Genangan air terjadi di gerbong 1 dan 6 kereta dengan nomor perjalanan KAG 1234 pada 12 April 2024 lalu. Saat itu, hujan yang terbawa angin kencang masuk ke gerbong pada saat proses keberangkatan karena seluruh pintu kereta harus terbuka. Sehingga bisa dipastikan informasi mengenai kereta cepat Wus mengalami kebocoran adalah tidak benar atau hoax. Sejumlah petinggi negara mengklaim raksasa berteknologi asal Amerika Serikat, Apple, tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah menteri. Salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui sang bos Apple, Tim Cook. Terkait hal ini, beredar pula informasi Universitas Stanford akan membangun kampus di Ibu Kota Negara Nusantara. Diketahui Universitas Stanford merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan Ivy League. Namun setelah melakukan penelusuran, tim menemukan adanya nota kesepahaman antara Universitas Stanford dan otorita IKN untuk membangun pusat riset di IKN, bukan kampus. Dilansir dari Kompas.com, nota kesepahaman ini disepakati bersama otorita IKN di California pada 15 November 2023 lalu. Riset yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air, pengembangan urban berkelanjutan, robotika, dan sebagainya. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun membenarkan hal tersebut. Baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari Stanford nanti akan berinteraksi meneliti di sana. Jadi, informasi mengenai Universitas Stanford akan membangun kampus di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN adalah tidak benar atau hoax. Konflik antara Iran dan Israel tidak hanya memperpanjang permasalahan yang sudah lama terjadi, melainkan juga menciptakan ketegangan yang dapat mempengaruhi stabilitas regional, bahkan global. Terkait serangan Iran terhadap Israel 13 April lalu, beredar di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah rudal Iran melewati kubah Masjid Al-Aqsa yang dinarasikan bahwa rudal-rudal tersebut dikirim dari Iran untuk menyerang wilayah Israel. Mengetahui video tersebut, tim menemukan video identik di unggahan kanal YouTube The Wall Street Journal pada 14 April 2024 dengan judul Iran's Missile and Drone Attack on Israel, How the Conflict Escalated. Video berisi informasi bahwa Iran akan meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel, disertai video yang viral di media sosial. Jadi, video dengan narasi rudal Iran melewati kubah Masjid Al-Aqsa saat menyerang Israel 13 April lalu adalah benar dan bukan hoax. Mahkamah Konstitusi menolak tuduhan salah satu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang mengatakan Jokowi ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. MK menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Jokowi yang mengaku ingin cawe-cawe dalam Pilpres
dan hasil Pilpres 2024. Masih mengenai Presiden Jokowi, beredar video yang menampilkan Presiden Joko Widodo yang diklaim sedang mengancam rakyat saat sedang pidato. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan akan menggigit orang yang bermain-main dengan caranya sendiri. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan polisi untuk melakukan penangkapan. Akan saya gigit sendiri, lewat cara saya. Namun setelah melakukan penelusuran, tim menemukan bahwa video tersebut merupakan gabungan dua klip berbeda. Klip pertama diketahui merupakan video yang berasal dari unggahan salah satu TV swasta di kanal YouTube. Video berisi arahan Presiden Jokowi pada seluruh menteri, kepala daerah, dan aparat penegak hukum untuk tidak saling menjatuhkan. Hal tersebut ia sampaikan pada rapat koordinasi Indonesia Maju pada tahun 2019. Lebih lanjut, klip kedua diketahui berasal dari kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang berisi sambutan Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2016. Dalam momen itu, Presiden Jokowi meminta aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional mengambil langkah tegas terhadap pengedaran narkoba. Jadi informasi mengenai video yang menampilkan Presiden Joko Widodo mengancam rakyat saat sedang pidato adalah tidak benar atau hoax. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Agak lain kau, agak lain bapak mengamuk, agak lain kau soal. Agak lain memang. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia Silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Amanda, lama gak ketemu. Apa kabar? Apa kabar? Suci Barbar Show, Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M-Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini.
Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Potensi perang baru mengintai dunia setelah konflik antara Iran dan Israel semakin memanas. Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi ketegangan terus berlanjut. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Meski masih dugaan semata, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut konflik yang terjadi antara dua negara itu berpotensi meningkatkan harga material yang digunakan untuk membangun proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Ya, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN semakin menampakkan progres yang signifikan. Salah satu di antaranya rumah dinas menteri di IKN. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Pada lantai pertama terdapat area kedinasan. Lantai kedua ada area privat keluarga, basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Tak hanya itu, rumah dinas menteri juga dilengkapi teknologi modern smart home yang terkoneksi melalui sistem aplikasi dengan ponsel pintar sang pemilik rumah. Namun hal ini menjadi sorotan lantaran dinilai teramat mewah. Diketahui pemerintah menganggarkan 509 miliar rupiah lebih untuk pembangunan 36 unit rumah menteri di IKN. Sehingga pembangunan per unitnya menelan biaya sekitar 14 miliar rupiah. Anggapan itu pun dibantah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Basuki menyebut justru rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta lebih mewah dibandingkan di IKN. Lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh ya. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra perbandingan luasannya. Pembangunan rumah menteri ini dinilai mewah, tapi akankah sepadan untuk menunjang kinerja para menteri? kalau sekarang itu bisa tidak mendorong produktivitas dan saya ragu. Tidak tergantung pada itu. Produktivitas itu kan tidak pada fasilitas itu kan hanya penunjang saja gitu ya. Dan lagi kan menteri tidak sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan di sana terus. Mereka kan pasti akan bolak-balik. Karena beberapa kedutaan di sini, nanti aja ada Chamber of Commerce dari mana-mana di sini. Ya, jadi ini kalau tanya soalnya sudah ideal, sudah apa, saya tidak bisa jawab karena itu saya belum lihat speknya. Tapi kalau itu menjadi pendorong menteri kerja lebih baik, saya rasa tidak. Hanya rumah dinas menteri yang menampakkan progresnya, pembangunan kantor sekretariat presiden serta bangunan pendukungnya di kawasan inti pusat pemerintahan juga telah mencapai 75,61%. Semuanya terlihat mengalami percepatan karena fokus pembangunan IKN saat ini sendiri adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Apartemen untuk ASN itu Mas, yang 12 tower itu nanti rencananya kita gunakan dulu untuk petugas upacara. Jadi ada 2 kelompok sebetulnya, ada petugas upacara, ada undangan ya, peserta upacara. Nah saya bicara yang tadi petugas paskibraka, yang obade, korps musik dan sebagainya. Itu rencananya karena kan mereka harus ada persiapan dan sebagainya. Kita inapkan di apartemen-apartemen itu. Targetnya, Agustus mendatang bangunan istana dan lapangan dapat digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Untuk menunjang kegiatan tersebut, mulai Juni hingga Juli mendatang, sejumlah menteri akan pindah ke IKN. Salah satunya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sementara ASN yang menjadi prioritas pertama untuk bertugas di IKN adalah ASN Eselon 1 di 179 unit 38 kementerian dan lembaga. Dan tadinya bulan Juli akan pindah ke IKN.
Maka Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki. Tapi untuk ASN, karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN, dan untuk pelaksanaan upacara itu supporting sistemnya sangat besar. Insya Allah September pemindahan, tapi Juli para menteri sebagian ada yang mulai pindah ke IKN. Menpan RB mengatakan, proses pemindahan dilakukan bertahap setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN. Sedangkan tahap berikutnya akan menyusul 6.000-an pegawai. Di sisi lain, rencana kehadiran belasan ribu ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN bukan berarti tanpa menimbulkan konflik. Hal inilah yang menjadi perhatian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang khawatir hubungan antara pendatang dalam hal ini ASN dan penduduk asli ke depannya. Saya lebih concern pada soal hubungan manusia atau pendatang. Anda bisa bayangkan nanti datang ke situ banyak orang, adakah pasar, adakah sekolah, adakah rumah sakit, kemudian biayanya seperti apa, ditanggungkah kalau kembali ke Jawa atau kemana ASN itu, atau dia kalau tidak bawa keluarga, bagaimana tunjangannya, itu jauh lebih penting daripada soal teknis. Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai 466 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah menganggarkan sebanyak 20% bersumber dari APBN. Sementara kebutuhan dari kerjasama antara pemerintah dan swasta mencapai 253,4 triliun rupiah. Sumber dari investasi BUMN BUMD diharapkan mencapai 123,2 triliun rupiah. Besarnya anggaran pembangunan rumah menteri di IKN ini mengundang tanya dari Komisi 5 DPR saat rapat dengan jajaran Kementerian PUPR Januari 2023 lalu karena dinilai mewah. Nah, ini nanti takutnya juga Pak, karena IKN ini menjadi perhatian serius nih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah nanti misalnya rumah menteri ini dibangun segitu mewah misalnya, ini akan nanti ditanya ke Komisi 5 lagi, bagaimana Pak, ini dibahas enggak, disetujui atau tidak nih. Contoh-contoh kecil ini, kalau 4 juta per meter persegi ini apakah sudah termasuk dengan interiornya atau piring mangkoknya, atau rumah itu sudah siap dihuni. Kita ketahui pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara saat ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Sebagai amanat undang-undang, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara memang harus terlaksana. Namun manajemen pembangunan IKN perlu mempertimbangkan prioritas anggaran negara agar dapat lebih bermanfaat bagi rakyat. Dalam situasi kedaruratan yang mungkin saja terjadi, negara wajib menempatkan rakyat sebagai prioritas. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sayangnya hingga kini, pendidikan masih jadi barang mewah. Kesempatan mengenyam pendidikan yang layak bagi perempuan pun masih timpang ketimbang laki-laki. Hal ini yang sejak lama lantang disuarakan tokoh-tokoh pergerakan perempuan. Rahmah El Yunusia salah satunya. Perempuan Minangkabau ini resah saat ia mampu belajar di sekolah diniyah, namun meja-meja diskusi hanya didominasi laki-laki. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya.
Jika Kakanda bisa, kenapa saya adiknya tidak bisa? Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Potongan dialog ini yang dilontarkan Rahmah pada sang kakak. Demi menghapus ketimpangan, anak bungsu ulama terpandang di Padang Panjang ini mendobrak tabu, memilih menjadi lentera bagi kaumnya, mendirikan sebuah sekolah Islam modern pertama di Indonesia yang mewadahi setinggi-tingginya cita-cita dan seluas-luasnya pemikiran perempuan. Kota Padang Panjang, kota serambi Makkahnya Sumatera Barat. Sejak awal abad ke-20, kota ini telah jadi pionir pendidikan Islam modern di Nusantara. Sekolah Islam modern khusus perempuan, Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang salah satu pelopornya. Berdiri sejak 1 November 1923, sekolah ini bahkan menjadi inspirasi bagi universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar Kairo, untuk mendirikan Kuliyatul Banat atau fakultas khusus untuk perempuan. Sekolah dari jenjang PAUD hingga sekolah tinggi ini dilengkapi fasilitas pendidikan mutakhir. Tak hanya itu, Perguruan Diniyah Putri juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional untuk penelitian dan inovasi pendidikan. Tak heran jika banyak siswi yang bercita-cita mengenyam pendidikan di sekolah ini. Nisrina Alifah Az-Zahra misalnya. Sejak 4 tahun lalu, remaja putri berumur 17 tahun ini rela merantau dari Karawang, Jawa Barat demi bisa menimba ilmu di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Sedikit ingin bercerita, nenek saya dulu sebelum merantau orang Padang Panjang, orang Pitalah di sini, yang termasuk kurang mampu dan sangat bercita-cita untuk sekolah di Diniyah Putri, karena kalau mendengar dari sejarah-sejarah bahwa sekolah Diniyah Putri ini termasuk sekolah berkelas di zaman dulu. Jadi saya mewujudkan cita-cita beliau juga. Nisrina adalah santriwati yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nisrina juga aktif berorganisasi, salah satunya di organisasi siswa intrasekolah OSIS, di mana Nisrina menjabat sebagai ketua. Bagi Nisrina, bersekolah di Diniyah Putri akan mengantarnya menggapai cita-citanya kelak. Nisrina adalah remaja perempuan yang sadar akan pentingnya pendidikan. Nisrina menjadikan sosok Rahmah El Yunusiah, sang pendiri Perguruan Diniyah Putri, sebagai panutannya. Secara singkatnya, generasi muda yang cerdas itu dilahirkan dari ibu yang cerdas. Dari situ, yang sebelumnya pemahaman saya bahwa ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi, ngapain pendidikan mahal-mahal untuk perempuan, untuk apa? Ujungnya menikah, jadi istri di rumah, ngurus anak, untuk apa pendidikannya? Ibunda Rahmah membuat saya berpaling dari pemahaman seperti itu. Yang saya kagumi dari sosok Syekh Rahmah El Yunusiah, beliau adalah orang yang teguh pendirian dan berani mewujudkan cita-citanya. Rahmah El Yunusiah lahir pada tanggal 29 Desember 1900 di Nagari Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya Syekh Yunus adalah salah satu ulama terpandang di Padang Panjang. Saat sang ayah tutup usia, Rahmah baru berumur 6 tahun. Rafiah sang ibu jadi madrasah pertama bagi Rahmah. Sementara pelajaran membaca dan menulis ia dapatkan dari kakak sulungnya Zainuddin Labai El Yunusi. Sang kakaklah yang mengisi kekosongan guru bagi Rahmah. Tahun 1915, Zainuddin membuka Diniyah School, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Rahmah pun bergabung menjadi salah satu murid. Hatinya terketuk saat melihat
tak banyak kaum perempuan yang seberuntung dirinya bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan. Fauziah Fauzan El Muhammadi, Cicit Rahmah El Yunusiah, sekaligus pimpinan Diniyah Putri sejak tahun 2006 berkisah mengenai awal mula Rahmah mendirikan sekolah. Bunda Rahmah pada waktu itu ikut pengajian kakak beliau, Jenderal El Yunusi, dan juga ada Ayah Hamka, dan beliau ketika akan menanyakan sesuatu tentang yang berkait dengan perempuan terutama, itu sungkan karena ada murid laki-laki dekat itu dan juga gurunya laki-laki. Makanya beliau terpikir untuk membuka sekolah khusus perempuan yang akhirnya tahun 1923 di usia beliau 23 tahun beliau mendirikan Diniyah Putri Padangpanjang. Dan setelah beliau mendirikan Diniyah Putri pun beliau mengambil lagi pendidikan kebidanan secara praktek ya dengan 5 dokter Belanda. Jadi beliau dapatnya 5 sertifikat dokter Belanda. Di samping itu beliau juga berjuang gitu. Jadi profesi sebagai bidan, mengurusi sekolah, jadi guru, tapi juga berjuang. Rahmah El Yunusiah tak hanya mendirikan perguruan Diniyah Putri, kiprahnya untuk memajukan pendidikan kian meluas. Jurnalis senior sekaligus penulis buku Hairul Yasmi menuliskan hal ini dalam biografi Rahmah El Yunusiah. Rahmah juga membuat sekolah menyesal school, sekolah menyesal namanya, bagi orang-orang yang buta huruf. Itu tahun 24. Pemerintah baru melakukan tahun 48 karena ketika itu kita memang belum merdeka. Jadi pemberantasan buta huruf belum dilakukan dimanapun di Indonesia. Rahmah Indonesia sudah melakukan. Jadi itu antara lain kenapa judul buku saya adalah Perempuan yang Mendahului Zaman. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut, ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau. Agak lain. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Lama nggak ketemu. Apa kabar? Suci Barbar Show. Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Di tengah perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang, Rahmah El Yunusiah tak putus berjuang, memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas Padang menyebut, Belanda menganggap Syekhah Rahmah El Yunusiah sebagai perempuan yang sulit bernegosiasi dan tak bisa diajak berdamai. Jadi saya catat ada dua aktivitas politiknya ya, yang nyata sekali pada zaman pada zaman Belanda dalam rangka menentang kebijakan politik Belanda. Pertama beliau disusun ordonansi, dan kedua politik mewajibkan adanya nikah bersurat di Indonesia atau di Sumatera Barat. Belanda itu menginginkan nikah itu bersurat sehingga tercatatlah semua orang yang nikah. Kalau seandainya lah dibiarkan orang-orang seperti Rahmah itu bersuara dengan pengaruh yang demikian banyak, ya Belanda akan mudah dicerca, akan mudah diblokade oleh rakyat. Sehingga memang lebih bagus dipotong dan ditahan aja. Jeruji besi tak mematahkan semangat Rahmah. Tahun 1933, Rahmah membentuk Perserikatan Guru-Guru Putri Agama Islam dan aktif di beberapa kongres pendidikan dan perempuan. Salah satunya Kongres Perempuan kedua di Batavia tahun 1935. Dalam kongres ini, Rahmah ditemani Ratna Sari, alumni Diniyah Putri sekaligus politisi Partai Persatuan Muslim Indonesia (PERMI). Mereka mengampanyekan penggunaan lilik atau kerudung panjang bagi perempuan muslim. Lili itu hingga hari ini masih dikenakan oleh para santri di perguruan Diniyah Putri. Majalah Abun Guru-Guru milik Perkumpulan Para Guru di Sumatera Barat edisi Mei 1930 menyebut Rahmah sebagai orang pertama yang berkiprah untuk kemajuan anak-anak perempuan di Minangkabau. Pemikiran dan kiprah Rahmah El Yunusiah kerap dianggap sebagai bentuk emansipasi, tapi hal ini justru ditolak oleh Rahmah. Islam sudah mengatur persamaan hak. Untuk apa kita meminta lagi persamaan hak? Itu yang beliau sampaikan. Sehingga perempuan itu boleh menjadi apa saja, asalkan satu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang kedua kalau sudah berkeluarga mesti izin suaminya gitu, dan yang ketiga harus punya kemampuan yang sesuai. Sudah, itu nggak ada masalah, kata Bunda Rahmah. Jadi ketika di Eropa, di mana di saat itu banyak kaum perempuan termarginalkan karena tidak mendapatkan haknya, itu menuntut emansipasi, Bunda Rahmah mengatakan Islam tidak perlu lagi menuntut emansipasi, sudah dijamin oleh Islam persamaan hak laki-laki dan perempuan. 17 Maret 1940, Jepang memasuki kota Padang. Tak perlu waktu lama, kota-kota penting di Sumatera Barat pun dikuasai. Dengan propagandanya, Jepang berusaha mengambil hati tokoh dan warga Sumatera Barat. Jadi Jepang itu memilih politik berakrab-akrab dan bermesra-mesra dengan kalangan Islam, ya, dengan alasan untuk menarik simpati. Ketika mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta,
Rahmah El Yunusiah mengibarkan bendera merah putih di depan gedung Asrama Diniyah Putri. Peristiwa itu menjadi pengibaran bendera Indonesia pertama di Sumatera Barat. Maka langsung beliau mengambil selendang putih, selendang yang biasa dipakai oleh santri, dilipat itu dan disandingkan dengan kain tenun warna merah dan dikibarkan tepat di depan Asrama Diniyah Putri Padang Panjang. Di sana pertama kali berkibar merah putih dan merayakan kemerdekaan Indonesia kali pertama di depan Asrama Diniyah Putri Padang Panjang. Indonesia memang sudah merdeka, tapi pihak Belanda yang datang membonceng aliansi sekutu ingin merebut kembali tanah air. Masa revolusi di Indonesia menjadi masa yang paling sibuk dan menantang bagi negara yang baru saja merdeka. Rahmah El Yunusiah pun ikut bergabung dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia kala itu. Bantuan yang paling utama yang dia sampaikan dan dia kontribusikan bagi TKR dan Indonesia adalah membentuk dapur umum, kan kita ketahui itu. Dia adalah salah satu sosok yang paling aktif dalam menyediakan makanan bagi tentara. Tentara waktu itu yang adalah TKR. Jadi tidak tiba-tiba saja dia berperan serta dalam dunia dan lingkungan kehidupan TKR, tapi itu telah diawali pada masa Jepang. TKR itu kan setelah kemerdekaan, Ismail Lengah, Komandan TKR Sumatera Barat, memerintahkan agar dibentuk TKR di seluruh Sumatera Barat. Maka rapat untuk Padang Panjang di Padang Panjang. Tidak seorang pun yang mau menjadi komandan TKR, maka Rahmah berdiri, biar saya yang jadi komandan. Maka jadi komandan TKR dia. Ketika dia jadi komandan TKR, sekolahnya dijadikan markas, dapur umum, dan dia mencarikan biaya untuk baju para prajurit. Ya. Dia punya pasukan siluman di Lembah Anai, Mulut Botol, dari Padang ke daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Itu namanya daerah Mulut Botol, dan di situ ada pasukan pengintainya. Jadi Rahmah itu komandan TKR satu-satunya perempuan di Indonesia. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau. Agak lain memang. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Amanda, lama gak ketemu. Allah. Suci Barbar Show. Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M-Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya. Perundingan meja bundar mengakhiri segala bentuk gencatan senjata antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Kemudian akan berterima kasih pada kita. Masa revolusi telah usai. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Politik di dalam negeri pun tengah tumbuh dan berbenah. Ook in zijn grondwet verankerd. Rahmah bergabung dengan partai politik berideologi Islam Masyumi. Dari partainya ini, Rahmah melaju menjadi wakil rakyat di DPR, mewakili wilayah Sumatera Tengah. 3 tahun menjabat jadi wakil rakyat, Rahmah mengusung banyak gagasan tentang pendidikan, Islam, dan perempuan. Itu hampir semua orang Minang terpelajar dan pembaru itu kan bergabung dengan Masyumi. Dan Rahmah adalah salah satu orang Minang terpelajar dan pembaru tersebut. Ya automatically aja dia mau bergabung dengan Masyumi, dan itu kan mulai berkiprah dalam lapangan politik itu tahun 50-an. Dan beliau 3 tahun aktif di Jakarta sampai akhirnya beliau memutuskan untuk melepaskan fokusnya di politik, kembali memikirkan pendidikan. Jadi hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun lalu kembali pulang ke Padang Panjang, dan beliau mengatakan, saya hanya ingin berjuang di pendidikan saja. Sekembalinya ke Padang Panjang, Rahmah semakin giat memajukan sekolah Diniyah Putri, sekolah yang ia dirikan sejak tahun 1923. Pesantren perempuan modern pertama di Indonesia ini menjadi proyek percontohan, tak hanya bagi pesantren dalam negeri, tapi juga luar negeri. Tahun 1955 berkunjung Syekhul Azhar ke Indonesia dan mampir ke Diniyah Putri, dan terkejut ya, sudah ada sekolah khusus perempuan, dan Azhar waktu itu belum membuka khusus untuk perempuan. Akhirnya Bunda Rahmah diundang ke Azhar tahun 1957, dapat gelar Syekhah Dr. Honoris Causa, baru kemudian akhirnya beliau meminta perempuan diizinkan kuliah ke Azhar, dan pertama kali Diniyah Putri mengirim ke Mesir itu tahun 1958. Namun secara resmi Al-Azhar baru membuka kuliah libanannya tahun 1962. Sekolah Diniyah Putri kian berkembang, tak hanya di jenjang sekolah menengah pertama, tapi hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Perkembangan ini diimbangi peningkatan kapasitas para pendidiknya. Bunda Rahmah merasa tidak cukup guru itu tamat SMA. Ya, karena beliau mencetak para guru pendidik itu dikirim ke Malaysia, dikirim ke Siak, dikirim ke Mentawai, dikirim ke pelosok-pelosok. Semua guru dikirim oleh beliau. Nah, beliau merasa tidak cukup guru cuma tamat SMA, jadi wajib tamat S1. Maka didirikanlah Universitas Diniyah Putri tahun 1967 yang meresmikannya Gubernur Sumatera Barat, Bapak Harunzan. Namun baru 1 fakultas, Tarbiyah. Pada tanggal 26 Februari 1969 bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, Rahmah El Yunusiah mengembuskan nafas terakhirnya di rumah gadang orang tuanya. Dia dimakamkan di antara rumah gadang dan gedung asrama Diniyah Putri. Kini, rumah kelahiran Rahmah sekaligus tempatnya belajar, tumbuh dan berkembang
menjadi Museum Rahmah El Yunusiah sejak tahun 2019. Semua koleksi museum ini adalah barang-barang asli peninggalannya. Museum Rahmah El Yunusiah juga terbuka bagi siapapun yang ingin mengenal dan merawat ingatan tentang sosok pejuang kesetaraan dan pendidikan perempuan dari Padang Panjang. Tahun 2023 genap 100 tahun perguruan diniyah putri berdiri. Di tangan Fauziah, generasi penerus Rahmah El Yunusiah, sistem pendidikan diniyah putri semakin berkembang. Ekstrakurikuler diniyah robotika, DIRO, jadi salah satu wujud inovasi pendidikan sejak tahun 2018. Santri menciptakan robot yang bisa melayani mereka di kantin, membawa makanan dan minuman. Sekolah diniyah putri juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Sayangnya hingga saat ini, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah belum juga mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Setelah 4 kali diusulkan gelar pahlawan nasional, Rahmah hanya mendapat anugerah Bintang Mahaputra pertama dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Perdana pertama pada tahun 2013. Mestilah jadi pahlawan nasional perempuan. Orang yang melahirkan banyak tokoh melalui sekolahnya di zaman kemerdekaan, komandan TKR, pengibar bendera pertama di Sumatera Tengah, harus jadi pahlawan. Tidak ada alasan. Ya. Walau belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namun sejarah telah mencatat pengorbanan dan juga perjuangan Rahmah El Yunusiah memajukan kaum perempuan tanpa harus menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka kuncinya di mana? Ya, ayo kaum perempuan majukan dirimu. Siapkan dirimu menjadi orang-orang terbaik yang nanti akan punya kontribusi yang besar untuk bangsa. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M-Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Selebritas Nagita Slavina selalu jadi sorotan publik, mulai dari perilaku, gaya hidup, hingga karirnya. Sejumlah artis pindah dan tinggal di luar negeri. Kepindahan mereka mulai dari meniti karir, sekolah, hingga ikut dengan pasangannya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Selebritas Nagita Slavina atau yang akrab disapa Gigi memang selalu jadi sorotan publik. Berikut ini 5 fakta Nagita Slavina. Fakta 1, perilaku Nagita Slavina yang mencuri perhatian. Belakangan Gigi dikritik warganet soal memberikan minuman yang sudah dicicipinya kepada karyawannya. Berarti bagi dua nih, ada yang pulang ada yang ini. Dingin. Terus mau bego. Gigi bahkan juga dikritik putra sulungnya, Rafathar. Kamar ya. Mama beli itu buat cuma set ini. Udah nanti mau minum langsung dikasih susu. Lagi. Lala badannya gede tuh, soalnya mama selalu kasih makanan minum-minuman ke Lala.
memberikan makanan yang sudah dicicipi, rupanya sudah jadi kebiasaan Gigi dari kecil. Kalau Mbak Gigi, ngisenginnya Yuyu apa? Kalau makan nggak habis, habisin. Pantesan badannya segede gini ya? Kalau nggak habis, Mas Gagapnya juga iya kalau makan. Yuk, sampai sekarang cepet. Habisin yuk. Nggak apa, Mas Gagap makan roti. Cepet, ditelan. Nggak bisa Yuyunya, Giginya kalau nggak telan cepet. Gigi juga pernah dikritik karena berteriak di sebuah mall mewah di Singapura. Gimana ya? Coba lihat kanan kiri lo. Terus. Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Iya. Dengar gua nggak? Di dalam. Iya. Dengar nggak? Mbak, tuh Mbak ini. Jangan nyender lagi. Tuh kan, dengar kan? Aksi Gigi berteriak memanggil Nia Ramadhani ini dinilai tidak beretika. Kalau misalnya ada yang nggak suka ngomongin kita aja kan saya pengen nyari. Kita keterkungkung dengan omongan netizen gitu kan. Gila ya gue orang nggak suka itu satu. Terus habis itu nanti dipuji juga. Wah emang bener ya gitu. Tapi kayaknya enggak juga deh. Gue kayaknya nggak bisa deh bacain kayak gini gitu. Jadi gue menyadari bahwa ternyata untuk untuk bisa kayaknya kita nyaman dengan diri sendiri, gue lebih baik gue nggak usah baca sama sekali. Fakta 2, belum lama ini Nagita Slavina dan Raffi Ahmad disebut adopsi bayi perempuan. Kehadiran bayi Lili di tengah keluarga Gigi dan Raffi disambut gembira. Lili liatin aja ya ganteng, aduh. Kabarnya Lili adalah anak adopsi Gigi dan Raffi. Lili Dut. Namanya aku kasih nama Lili. Dingin ya Li. Hingga saat ini, Gigi dan Raffi belum membeberkan secara gamblang terkait sosok bayi Lili. Wajah Lili pun belum pernah ditunjukkan ke publik. Nanti kita ceritain habis lebaran. Ada yang bilang diangkat gitu sama bisa ya, pokoknya yang penting niatnya baik aja. Yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lili, namanya juga kita kasih nama. Kemarin aku yang azanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya. Fakta 3, gurita bisnis Nagita Slavina. Setelah menikah pada 17 Oktober 2014, Gigi dan Raffi membangun bisnis bersama. Keduanya memiliki bisnis media, kecantikan, fashion, kuliner, properti, hingga olahraga. Sebagai mahkota bisnis milik Raffi dan Gigi, valuasi Rans Entertainment sendiri sudah mencapai 3 triliun rupiah. Menjadi selebritas berpengaruh di tanah air dengan pengikut yang banyak, Gigi pun jadi trendsetter. Hal ini pula menginspirasi Gigi untuk membuat lini fashion sendiri. Brand ini memang aku bangun sama tim itu benar-benar dari apa yang aku suka dulu. Ternyata ya alhamdulillah banyak yang suka. Ya inspirasi tuh bisa dari mana aja. Dan ya seru banget sih gitu bisa explore banyak hal di brand-brand aku. Fakta 4, gaya hidup mewah Nagita Slavina. Fashion Gigi seringkali menjadi sorotan karena harganya yang fantastis. Pada ulang tahunnya yang ke-33, Gigi mendapat hadiah dari Raffi berupa cincin berlian 25 karat berbentuk hati dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Kok beda sih? yang tadi nggak begini. Yang tadi nggak begini. Yang begini sih. Kamu dipeluk sih? Bisa beli banget kan. Coba. Aku udah. Wih gila menter banget. Oh my god. Gokil. Bagus loh lah. Gigi sendiri memiliki koleksi tas mewah yang ditaksir bernilai lebih dari 20 miliar rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 30 kali 2. Yang di sini baru di sini aja 60. Belum yang bilang. Enggak, lu mah. Enggak. Di tas dia dari sejujurnya. Totalnya nih ibarat kata mobil siapa sih? Enggak ada. Lamborghini. Enggak. Dia beli tas punya 2 Lamborghini. Makanya aku kan punya Lamborghini 1. Kalau 1 dia punya harga itu. Fakta 5.
Nagita Slavina jalani karir sebagai penyanyi dan merilis lagu. Tepat pada tanggal 17 Februari 2024, Gigi merilis single yang berjudul Bersyukurlah. Lagu ini sangat istimewa bagi Gigi karena menggambarkan kebahagiaan perjalanan hidup yang penuh dengan pasang surut, pengertian, cinta, dan kesetiaan dengan Raffi. Gigi suka menyanyi sejak kecil, namun tak percaya diri di depan umum. Gue tuh sukanya nyanyi dari kecil. Dibandingin alat musik? Enggak, ya maksudnya nyanyi dibanding sinetron-sinetron. Oh, dibanding nyanyi. Oh, nyanyi ya. Jadi waktu SMP tuh dulu gue suka ikut kejuaraan nyanyi di sekolah, tapi dipaksa sama teman-teman di sekolah. Karena tahu suara lu bagus. Iya, karena gue suka nyanyi. Tapi gue nggak berani kalau nyanyi depan orang tuh gue nangis dulu gitu. Seiring waktu, setelah kerap mengisi acara bersama Raffi, kepercayaan diri Gigi tumbuh. Ia pun kerap tampil bernyanyi secara live dan telah merilis beberapa lagu, termasuk lagu duet bersama Raffi. Yang terbaru saat Hari Raya Idul Fitri, Gigi merilis lagu religi Padamu Ku Bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut, ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Liburan di Jakarta aja. Catat rekomendasi seru ala Reza. Wisata keliling Jakarta dengan bus Transjakarta atau MRT. Seru semua. Bersantai ria di lokasi kekinian M-Block Space. Bisa berfoto sepuas hati, berkreasi seni sablon, atau menyantap menu unik. Dan tak lupa menyicipi ragam wisata kuliner malam di Jalan Sabang yang melegenda. Jalan-jalan Minggu 28 April pukul 10:30 siang di Kompas TV. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah memutuskan pindah ke luar negeri. Keduanya memutuskan menetap dan memulai kehidupan baru di Kanada untuk menemani kedua putra kembarnya yang melanjutkan studi di sana. Rencana kepindahan ini ternyata sudah disiapkan sejak 3 tahun lalu. Dengan mengurus salah satu persyaratan untuk menetap di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yakni mengajukan permanent resident. Kita baru dapat berita kalau kita dapat permanent residence itu bulan lalu, jadi kurang lebih 3 tahun lah ya semua prosesnya. Kenapa kita pindah ke Kanada? Karena sebenarnya pertama, kayaknya aku udah cerita deh di video yang kemarin. Sebenarnya pertama Keanu yang pengen, terus tapi akhirnya jadinya karena kita sekeluarga dapat permanent residency, jadinya kita sekeluarga pindah ke Kanada. Status sebagai penduduk tetap atau permanent resident PR memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari kebebasan tinggal dan bekerja hingga akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam komunitas. Dengan mengantongi izin permanent resident, Cindy dan Firman mengaku optimis dengan pekerjaan yang nantinya akan mereka jalani ketika tinggal dan menetap di Kanada. Kalau pekerjaan kan kita di sana juga kan pakai jalur kesenian sebagai aktor, jadi mungkin di sana juga akan mencoba berikhtiar gitu, mencari pekerjaan sebagai seorang aktor juga, casting. Mungkin nggak tahu kan kalau misalnya. Tapi kan mungkin akan berat ya. Jalannya bukan di sana ya, kita akan kerja yang lain. Gitu. Ya. Tapi apakah ada bisnis kah? Belum sih. Rencana ke depannya. Gitu. Cuman sekarang mungkin masih cek ombak dulu kali ya. 5 hours to Taipei. Bismillah. Boarding. Cindy juga membagikan perjalanan mereka menuju Vancouver, Kanada. Kita mau nginep di hotel di dalam airport sini malam ini. Besok jam 3 sore lanjut ke Edmonton. Berangkat tanggal 16 April, kini Cindy Fatikasari dan keluarga sudah tiba di Kanada. Mereka menetap di kota Edmonton, Provinsi Alberta. Sejumlah artis Indonesia lainnya juga ada yang sudah pindah terlebih dahulu ke luar negeri. Kepindahan mereka ini bukan tanpa alasan, mulai dari meniti karir hingga ikut dengan pasangannya. Menikah dengan Vicky Karisma pada tahun 2016, Acha Septriasa memilih mengikuti suami menetap di Australia. Tinggal di luar negeri adalah cita-citanya sejak dulu, meski Acha harus melakukan sejumlah adaptasi. Seperti perbedaan cuaca dan hidup mandiri tanpa bantuan ART. Dari pernikahannya, Acha sudah dikaruniai seorang anak bernama Brigidia Kalina Karisma. Acha mengaku jika menjadi ibu rumah tangga di negeri orang memiliki banyak tantangan. Banyaknya pekerjaan rumah tangga sempat membuatnya kelelahan. Ibu-ibu teman-teman aku yang juga tinggal di seluruh dunia di luar Indonesia merasakan hal yang sama. Kita juga nggak segampang itu bisa bayar neni yang di sini tuh per jam dihitung kerjanya ya, jam kerjanya. Tapi ternyata pas dijalanin sekarang ternyata menjadi ibu rumah tangga tuh melelahkan banget dan membuat aku akhirnya jadi kayak kangen banget yang namanya kerja. Karenanya, perempuan kelahiran tahun 1989 ini sesekali masih mengambil tawaran iklan dan bermain film di Jakarta. Meski begitu, Acha mengaku jika kini ia menikmati hidupnya bersama keluarga kecilnya di Sydney, Australia. Awal tahun 2022 bersama istri dan kedua anaknya, Panji Pragiwaksono memutuskan pindah dan menetap di New York, Amerika Serikat. Kedua anaknya bahkan meneruskan sekolah di New York. Tentunya, semua hal termasuk karirnya sebagai stand-up komedian harus dimulai dari nol. Namun justru inilah alasan Panji memutuskan pindah, yakni untuk berkarir sebagai stand-up komedian di New York. Sejujurnya gue khawatir bahwa bentar lagi yang gue lakuin di Indonesia tuh repetisi doang, cuman ngulang-ngulang itu lagi. Dan gue punya sejarah nggak nyaman sama nggak progres gitu. Sakit. Kalau misalkan kehidupan gue tuh mulai kayak gitu-gitu aja tuh gue beneran stres. Nah salah satunya juga karena gue emang dari lama cita-cita kan bang, maksud gue kan pengen juga jadi stand-up comedian berkarir di New York, tapi karena cita-cita gede banget, gue tunda, gue undur. Justru karena gue pikir umur gue udah segini, gue pikir nih kalau gue tunda lagi makin ribet gitu. Ya udah sekarang aja.
Setelah hampir 2 tahun tinggal di New York, Panji menyatakan gaya hidup sebagai komika di Amerika Serikat terasa berbeda baginya ketimbang saat tinggal di Indonesia. Lo betah nggak di New York? Tidak. Saya tidak betah. Kenapa nggak betah? Banyak gembel, bau pesing, banjir. Yang paling lo senengin di New York? Yang paling gue senengin adalah bahwa gue bisa sering stand up. Tapi kan di Ketawa Comedy Club juga bisa kalau mau stand up kan? Iya, tapi di Comika juga bisa. Kalau gitu gue ganti deh, lebih ke gaya lifestyle menjadi komedian. Itu yang gue suka. Bangun pagi jam segini lu naik di sini, naik kereta pindah untuk naik di panggung ini, itu gue suka. Saat ini Panji sesekali masih kembali ke Indonesia untuk keperluan pekerjaan, terutama menyelesaikan kontrak kerja. Penyanyi Agnes Mo mengepakkan sayapnya untuk menjadi penyanyi terkenal, tidak hanya di tanah air, namun juga diakui di kancah internasional. Untuk mengasah kemampuan dan bakatnya dalam hal bernyanyi, Agnes Mo memilih untuk menetap di Amerika sejak tahun 2015. Selain untuk karir, pelantun lagu Coke Battle ini punya alasan sendiri mengapa pindah ke luar negeri. Di sana saya ngelihat gimana caranya mereka bekerja, etos kerjanya mereka, etika kerjanya mereka, betapa mereka sangat detail sama hal-hal kecil gitu. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti pandangan itu atau cara pandang kita pasti akan ngomongnya ribet. Begitu saya di sana, saya ketemu sama orang-orang yang jauh lebih detail dari saya. Di situ saya ngelihat bahwa no wonder mereka ada di tempat di mana mereka berada. Karena mereka tidak mengecilkan hal-hal kecil. Bintang sinetron pernikahan dini ini mengakui ada suka dan duka selama tinggal di Amerika. Agnes mengaku suka bisa meraih impiannya menjadi penyanyi internasional. Namun, ia juga berduka karena harus jauh dari keluarga, sulit menyantap makanan Indonesia, hingga adanya ketidakcocokan dengan beberapa nilai budaya. Mas saya juga no matter how Americanized I am, tapi kan saya tetap lahir dan grow up-nya kan di sini gitu loh. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang saya agak nggak cocok di sana gitu, lifestyle-nya nggak cocok gitu. Agnes mengharumkan nama Indonesia dengan caranya. Single Passions menjadi satu-satunya lagu milik artis Asia yang masuk jajaran Top 14 R&B Song of 2022 oleh iHeartRadio Amerika. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua atau tidak? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Agak lain kau, agak lain bapak mau, agak lain kau Agak lain. Oki Rengga, Sadana Agung, Gerald si manusia silver datang ke barbershop. Mau ngapain coba? Amanda, lama gak ketemu. Apa kabar? Allah kabar. Suci Barbar Show. Minggu 28 April pukul 10 malam di Kompas TV.
Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro dan kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk. Apa solusi pemerintah? Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. 60 menit special report, Minggu 28 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya, memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa, pukul 11 malam. Di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Eksekusi 9 rumah sengketa di Kecamatan Sario, Manado ini berlangsung ricuh saat Pengadilan Negeri Manado akan melakukan pembongkaran. Warga yang menolak nyaris menyerang kuasa hukum penggugat. Tak kuasa menolak eksekusi, warga akhirnya hanya mampu meratapi rumah tinggalnya yang diratakan dengan alat berat. Menurut kuasa hukum penggugat, sengketa lahan ini telah terjadi sejak tahun 2016 akibat warga secara sepihak menduduki lahan ini. Tembok gedung tua ini tiba-tiba ambruk dan menimpa 3 orang anak yang sedang bermain di bawahnya. Warga berupaya menyelamatkan ketiganya, namun 2 dari 3 anak meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya medis di rumah sakit. Emak-emak ini nekat menggerebek, merusak, dan membakar saung yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba jenis obat-obatan keras tertentu. Emak-emak ini kesal lantaran transaksi dilakukan terang-terangan, tapi tidak ada tindakan dari pihak berwenang. Namun, mereka tidak menemukan para terduga pelaku dalam penggerebekan ini dan hanya mendapati beberapa plastik kemasan. Polisi akan melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengungkap dugaan peredaran obat keras tertentu di desa ini. Gas bocor, Karangsidom. Oh, jangan. Daerah Karangsidom. Kepulan asap tebal menutupi pandangan para pengguna jalan dan membuat panik warga di Karangsinom, Kecamatan Kadanghaur. Iya, susah banget loh. Dari hasil penyelidikan polisi, asap tebal dari kebakaran penggilingan padi. Pertamina bocor, gas ya. 3 bocah laki-laki hanyut terseret banjir bandang yang datang tiba-tiba saat asyik main di Sungai Meo, Kecamatan Semende, Darat Laut. Nyangkut di sini. Ya Allah, ya Allah. Melihat kejadian ini, warga histeris dan langsung berbondong-bondong menyelamatkan.
2 anak berhasil diselamatkan warga setelah tersangkut di semak-semak. 1 korban baru ditemukan sekitar 1 km dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Selamat. Ayo wes. Kira pengulune rek sing ngesano rek lendono iki dasar rek. Ayo rek pengulune rek. Dengan dibantu warga, penghulu ini nekat menerobos aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru untuk menikahkan warga di Dusun Liwek, Kecamatan Pasirian. Oh, rek aja dicengkeh Pak Mukti rek saken keroyok. Aduh, Pak. Rombongan penghulu bahkan masih harus berjalan kaki menuju lokasi akad nikah yang berada di bawah gunung. Kehadirannya pun disambut gembira oleh warga dan pasangan pengantin. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Saudara saya kawinkan. Para pengunjuk rasa pro-Palestina ini bentrok dengan polisi saat mereka melakukan demonstrasi di Universitas Texas untuk membela Palestina. Mereka meminta agar Israel menghentikan serangan ke wilayah Gaza yang telah menewaskan banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Menurut keterangan polisi, lebih dari 20 orang ditangkap karena dianggap memprovokasi. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.